Mertua permalukan aku di pesta ulang tahunnya, namun inilah waktuku. Saat kuberikan kado ini untuknya, ia langsung bersumpah untuk menarik semua ucapannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kerlip lampu kristal di ballroom hotel bintang 5 itu menyilaukanku. Tapi, cahaya yang memantul dari gaun brokat warna emas milik Bularas, mertuaku, jauh lebih menyilaukan dan menusuk. Aku, Dinda, merasa seperti ikan koi yang tersesat di tengah akuarium hiu. Gaun simpleku yang kupinjam dari sahabat, meski cantik, terasa seperti kain lap di antara sutra satin para tamu undangan. Sudah kuduga, bisik suara Mas Sadam, suamiku, di telingaku tepat sebelum pesta dimulai. Ibu ingin semua sesempurna citra dirinya. Dia merangkul bahuku, memberiku kekuatan. Ciumannya di pelipisku hangat, tapi matanya yang biasanya teduh, malam itu seperti danau yang beriak gelisah. Pesta itu bukan sekadar perayaan. Itu adalah pameran kekuasaan Bularas. Setiap jabat tangan, setiap senyum yang dilemparkannya adalah kalkulasi. Dan aku, sebagai menantu satu-satunya, adalah aset, atau lebih sering, liabilitas, yang harus dia atur. Ah, Dinda, serunya saat aku mendekat untuk menyapa. Suaranya merdu, tapi nadanya seperti bel sekolah yang memanggil murid yang terlambat. Dia menarik tanganku, mempertontonkanku pada lingkaran para ibu-ibu dengan perhiasan berkilau. Ini menantu saya. Simple, ya? Saya bilang padanya, malam ini santai saja, tidak perlu repot-repot. Tapi ternyata dia mengambil kata, santai, terlalu serius. Tawa kecil yang dipaksakan mengitari kami. Pipiku memanas. Aku melihat Mas Sadam mengerutkan kening dari balik bahunya. Itu baru pembuka. Sepanjang malam, aku menjadi perpanjangan tangannya yang tidak dibayar. Dinda, tolong ambilkan ibu air putih, bukan yang ada gasnya. Pelayan di sini tidak pernah ingat. Dinda, lihat kursi di sudut itu, sepertinya kurang simetris. Atur ulang, sayang. Setiap perintah diucapkan dengan senyum manis di depan tamu, tetapi dengan tatapan yang tidak memberi ruang untuk penolakan. Yang paling menusuk adalah komentarnya tentang penampilanku. Pada seorang teman kuliahnya yang memuji gelang sederhanaku, Bularas menyela. Iya, kan? Lucu. Dinda suka sekali dengan kerajinan tangan pinggir jalan seperti itu. Saya bilang, nanti ibu belikan yang asli, biar tidak gatal-gatal di kulit. Temannya itu hanya tersenyum kecut, dan aku ingin sekali menghilang. Mas Sadam mencoba menengahi. Ibu, Dinda sudah cantik dengan gayanya sendiri, katanya sekali, yang dibalas dengan pandangan dingin. Tentu, sayang. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua. Dan kalimat itu, yang terbaik, selalu berarti sesuai dengan standarnya, keinginannya. Lalu, tibalah momen yang kukira akan menjadi puncak acara, penyalaan lilin dan pemotongan kue. Tapi bagi Bularas, itu adalah panggung untuk pidato. Setelah terima kasih kepada tamu, matanya yang tajam berkeliling ruangan sebelum akhirnya berhenti padaku dan Mas Sadam yang berdiri di sampingku. Senyumnya melebar, tapi tidak sampai ke matanya. Dan tentu saja, sebagai seorang ibu, di hari yang berbahagia ini, ada satu harapan kecil yang masih tersimpan. Suaranya dramatis, merdu. Ruangan hening. Jantungku berdegup kencang. Ada firasat buruk yang menderu di telingaku. Dulu, di usia saya yang ke-45, Sadam sudah begitu aktif berlari-lari, bikin kening ibu berkerut khawatir. Tawa riuh rendah. Dia mengusap mata yang sama sekali tidak basah. Sekarang, melihat teman-teman seumuran saya sudah pada menimang cucu kedua, bahkan ketiga, saya hanya bisa berdoa dan berharap kepada menantu tersayang saya. Dia menatapku langsung. Tatapannya seperti belati yang dibungkus beludru. Semoga tak butuh waktu lama lagi ya, Dinda, untuk memberikan kado terindah untuk ibu. Sebuah keajaiban kecil. Seng. Lalu, desahan, bisikan, dan akhirnya, beberapa tepuk tangan simpatik. Seluruh darah di tubuhku seolah mengering. Aku bisa merasakan pandangan semua orang menancap di perutku yang rata,
seolah mengukur, mengevaluasi, menyalahkan. Malu itu seperti cairan panas yang menyebar dari dada ke seluruh tubuhku, membuatku kaku. Aku melihat Mas Sadam. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Tangannya menggenggam tanganku begitu erat sampai sakit. Dia ingin membela, aku tahu. Tapi di hadapan sang ratu di pesta tahtanya, di hadapan semua mata yang melihat, dia terjepit. Dilema antara melindungi istrinya dan menghormati ibunya di momen publik membuatnya lumpuh. Bu Laras tersenyum puas, seolah telah menyampaikan pesan penting yang lama ditunda. Dia berbalik, menyambut tamu lain, meninggalkanku dan Sadam di tengah pusaran rasa malu dan kemarahan yang tertahan. Pesta berlanjut. Tapi bagiku, semuanya berubah. Setiap tawa, setiap denting gelas, terasa seperti ejekan. Aku hanyalah properti panggung dalam drama Bu Laras, sebuah karakter yang ditulis untuk membuatnya terlihat sabar dan penuh harap, sementara aku yang memikul semua kekurangan. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang, air mata yang selama berjam-jam kutahan akhirnya tumpah. Mas Sadam memelukku, wajahnya tertunduk dalam bayangan. Aku minta maaf, Din. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bukan salahmu, bisikku, suaraku serak. Tapi di dalam hati, ada bagian kecil yang terluka karena diamnya. Dan ada tekad baru yang mulai mengkristal, dingin dan keras. Aku sudah cukup. Aku sudah cukup menjadi bahan lelucon, menjadi alas kaki untuk meningkatkan gengsinya. Malam itu, sementara Mas Sadam tertidur dengan wajah yang masih bermuram durja, aku membuka laci dan mengeluarkan dua benda. Sebuah test pack yang belum digunakan, sisa dari bulan-bulan penuh harap dan kecewa, dan sebuah buku tabungan dengan nominal yang masih jauh dari impian. Aku memandangi keduanya. Mertuaku ingin bukti? Mertuaku meragukan kami bisa mandiri? Baiklah. Mungkin dia benar tentang satu hal. Pesta ini adalah sebuah panggung. Dan mungkin, suatu hari nanti, akulah yang akan berdiri di atasnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Saat itu, aku belum tahu caranya. Tapi api tekad itu sudah menyala, menghanguskan sisa-sisa keraguan dan kepasrahan. Pesta telah usai, tapi perang baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan mundur tanpa perlawanan. Pulang dari pesta itu, mobil kami dipenuhi oleh kesunyian yang berat, jauh lebih tebal daripada kabut malam yang menyelimuti jalanan. Mas Sadam menggenggam setir dengan erat, buku-buku ruas jarinya putih. Aku hanya menatap keluar jendela, bayangan lampu jalanan melintas di wajahku seperti potongan-potongan film bisu yang menampilkan kembali adegan memalukan tadi. Din. Suaranya serak, memecah kesunyian saat kami berhenti di lampu merah. Jangan, bisikku, memotong. Aku takut jika dia mulai meminta maaf, aku akan benar-benar hancur. Air mata sudah kering di pipi, yang tersisa adalah getaran dingin di tulang-tulang rusukku. Aku hanya lelah. Tapi kelelahan itu bukan jenis yang bisa diobati dengan tidur. Ini kelelahan jiwa, akibat bertahun-tahun menelan pil pahit berupa sindiran dan perendahan dengan senyuman. Dan malam ini, pil itu terlalu besar untuk ditelan. Rumah, atau lebih tepatnya, rumah Bu Laras di mana kami menempati satu sayap, terasa seperti museum yang dingin saat kami masuk. Lampu taman menyala otomatis, menerpa potongan wajah Mas Sadam yang penuh penyesalan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku berbalik, berjalan cepat menuju kamar kami. Aku tidak tahan dengan belas kasihan, bahkan yang tulus sekalipun. Yang aku butuhkan adalah kemarahan yang sepadan, dan aku tahu Sadam tidak akan pernah bisa marah pada ibunya seperti yang kurasakan. Di kamar mandi, aku berdiri lama di bawah guyuran air hangat, berusaha membersihkan perasaan kotor yang menempel. Suara Bu Laras bergema di kepalaku. Keajaiban kecil. Ucapan itu dibungkus doa, tapi maknanya adalah tuntutan. Tubuhku, rahimku, dijadikan ukuran keberhasilanku sebagai menantu di hadapan publik. Rasanya seperti diperkosa secara verbal. Saat aku keluar, Mas Sadam sudah duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk. Di depannya terbuka sebuah album foto tua. Aku mengenalinya, album masa kecil Sadam. Halaman yang terbuka adalah fotonya yang sedang berlari di halaman, tersenyum lebar,
dengan Bularas muda di belakangnya memandang dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Penuh kasih, bangga, tanpa syarat. Dulu ibu bukan seperti ini, Din, gumamnya, jarinya menyentuh foto itu. Setelah ayah meninggal, bisnis hampir bangkrut, dan dia berjuang sendirian. Dia menjadi keras pada dunia, dan akhirnya pada orang-orang terdekatnya. Dia berpikir dengan mengendalikan segalanya, termasuk kita. Dia bisa melindungi kita dari hal-hal buruk yang dia alami. Aku duduk di sebelahnya, hati meleleh sedikit mendengar kesedihan dalam suaranya. Aku tahu kisah itu, tapi penjelasan bukanlah pembenaran. Tapi aku bukan musuhnya, Mas. Dan anak kita nanti, jika Tuhan mengizinkan, juga bukan. Suaraku bergetar. Aku tidak ingin anak kita tumbuh dengan merasa seperti proyek yang harus sempurna, atau sekadar kado untuk neneknya. Dia menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Aku sangat tahu. Dan malam itu, melihatmu terpaku di sana, wajahmu, rasanya seperti ada yang mengiris jantungku. Aku ingin berteriak, ingin membawamu pergi dari sana. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku janji, besok pagi aku akan bicara padanya. Serius. Ini sudah keterlaluan. Dan kalau dia bilang lagi bahwa kamu memilih istri daripada ibu yang telah berkorban untukmu? Tanyaku, menatapnya tajam. Pertanyaan abadi yang selalu menjadi senjata pamungkas Bularas. Sadam terdiam lama. Konflik itu nyata di wajahnya. Cintanya padaku dan kesetiaannya pada ibunya adalah dua kutub yang saling menariknya hingga hampir terbelah. Akhirnya, dengan suara lirih namun tegas, dia berkata, "Maka aku akan bilang bahwa istriku bukanlah lawan dari ibuku. Dan bahwa menghormati ibu bukan berarti membiarkannya menyakiti orang yang aku cintai. Aku akan minta dia menghormatimu, seperti dia ingin dihormati." Itu janji. Dan meski hatiku masih terluka, janji itu seperti balut pertama pada luka yang terbuka. Aku memeluknya, menumpahkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Kami tidur dalam pelukan, namun tidur kami gelisah. Mimpi buruk tentang pesta yang tak kunjung usai dan suara tawa yang mencemooh memburuku sepanjang malam. Keesokan paginya, aroma konflik sudah tercium sejak kami turun untuk sarapan. Bularas sudah duduk di kepala meja makan panjang, membaca koran dengan segelas jus jeruk. Dia terlihat segar dan tenang, seolah malam sebelumnya hanyalah pertunjukan biasa. "Selamat pagi," katanya tanpa mengalihkan pandang dari koran. Suaranya datar. "Pagi, Bu," sahutku sambil mengambil tempat duduk. Mas Sadam menghela napas, bersiap untuk pertempuran. "Ibu, kita perlu bicara tentang malam tadi." Barulah Bularas menurunkan korannya. Tatapannya dingin, profesional, seperti sedang menghadapi karyawan yang bermasalah. "Tentang apa?" "Tentang apa yang ibu katakan kepada Dinda, di depan semua orang. Itu sangat menyakitkan dan tidak pantas." Bularas menyipitkan matanya. "Aku hanya menyampaikan harapan seorang ibu, Sadam. Ada yang salah dengan itu? Atau jangan-jangan, kebenaran itu memang menyakitkan?" Matanya beralih kepadaku, menyapu dari atas ke bawah. "Sudah berapa lama kalian menikah?" Waktu terus berjalan. Aku tidak ingin seperti Ibu Sari yang baru punya cucu di usia 70. Sadam mengepalkan tangannya di atas meja. "Ibu, ini bukan soal waktu. Ini soal cara ibu mempermalukan Dinda. Soal ibu memperlakukan tubuh dan kehidupan kami seperti komoditas yang bisa ibu komentari seenaknya." Suara Sadam meninggi, sebuah hal yang jarang terjadi. Bularas terkejut sesaat, tapi kemudian wajahnya menjadi lebih keras. "Jadi kini kamu meninggikan suara pada ibumu sendiri? Untuk dia?" Dia menuding ke arahku dengan sepotong sendai. "Lihat, Dinda. Lihat apa yang kau lakukan pada keluarga kami. Memecah belah ibu dan anak. Strategi klasiknya. Divide et impera. Selalu menjadikanku kambing hitam." Aku menarik napas. Api kemarahan yang semalam membara, kini menyala dengan tenang dan pasti. Aku menyentuh lengan Sadam, menenangkannya. Lalu, menatap langsung mata Bularas. "Ibu," suaraku terdengar jauh lebih tenang dari yang kukira. "Ibu ingin cucu. Itu wajar. Tapi apakah ibu pernah berpikir,
dengan semua tekanan dan komentar pedas ibu, justru membuat segalanya terasa seperti tugas berat? Seperti ujian yang harus kami lulus untuk mendapatkan nilai bagus dari ibu. Bu Laras tersentak. Dia tidak menyangka aku akan berbicara langsung. Apalagi dengan kalimat yang terstruktur seperti itu. Aku mencintai Sadam. Kami membangun rumah tangga kami. Dan bagian dari itu adalah memiliki anak, atas waktu dan kehendak kami sendiri, bukan karena dipaksa atau dipermalukan di depan umum. Aku berdiri, karena tangan dan kakiku gemetar dan aku butuh menunjukkan kekuatan. Mulai hari ini, Ibu, tolong hentikan. Hentikan komentar tentang anak. Hentikan perintah-perintah seperti aku adalah asisten pribadi Ibu. Aku adalah istri anak Ibu. Bukan karyawan, bukan juga mesin penghasil cucu. Ruangan sunyi seketika. Bahkan detak jam dinding sepertinya terdengar. Wajah Bu Laras memerah, campuran dari kemarahan, keterkejutan, dan mungkin sekelumit malu. Tapi itu cepat hilang. Jadi ini balas dendam karena komentarku tadi malam. Desisnya. Kau pikir dengan sedikit keberanian bicara, segalanya akan berubah? Kau masih tinggal di bawah atapku, menikmati kehidupan yang kubangun, Dinda. Itulah tebasan terakhirnya malam ini. Sebuah pengingat akan utang budi yang selalu dia paksakan. Sadam langsung bangkit, wajahnya penuh keputusan. Kalau begitu, kami akan cari tempat sendiri, Bu. Kalimat itu menggantung di udara, tajam dan berbahaya. Bu Laras tertawa, tapi itu tawa yang kosong. Kamu? Dengan gajimu yang pas-pasan? Jangan berhayal, Sadam. Kau butuh ibumu. Dan dia, tatapannya ke arahku seperti racun, tidak akan bisa memberimu apa yang kau butuhkan. Dia berdiri, meninggalkan meja makan dengan langkah anggun, meninggalkan kami di tengah medan perang yang dia ciptakan, dengan ancaman dan luka yang masih segar. Tapi sesuatu telah berubah. Percakapan pagi itu tidak menyelesaikan masalah, tapi telah mematahkan mantra ketakutan. Aku sudah berdiri dan berkata-kata. Dan Sadam telah memilih sisinya, meski konsekuensinya menakutkan. Saat kami kembali ke kamar, Sadam memandangku. Kita akan benar-benar cari tempat, Din. Aku serius. Aku mengangguk, hati penuh dengan rasa campur aduk, takut, lega, dan sebuah tekad baru yang mengeras. Babak baru telah dimulai. Dan kali ini, kami tidak akan mundur. 2 hari setelah pertempuran di meja makan, atmosfer di rumah bagai ruang hampa udara. Bu Laras tidak lagi memberi perintah langsung, tapi bisikannya pada pembantu atau teleponnya yang sengaja dikeraskan di ruang keluarga selalu mengandung sindiran. Iya, Mbak, kasur di kamar tamu itu memang harus diganti. Siapa tahu nanti ada tamu istimewa yang menginap, kalau-kalau kamar pemilik rumah tidak cukup. Aku memilih mengunci diri di kamar kami, fokus pada pekerjaan freelance-ku sebagai desainer grafis. Mas Sadam pun bekerja dari rumah lebih sering, pelindung alami bagiku. Tapi aku bisa melihat keletihan di matanya. Dia terombang-ambing antara janjinya padaku dan rasa bersalah yang ditanamkan ibunya sejak kecil. Suatu pagi, saat Bu Laras pergi ke salon, aku memberanikan diri ke dapur untuk membuat teh. Pembantu rumah, Mbak Yati, yang biasanya ramah, kini menghindari kontak mata. Mau saya buatkan, Bu Dinda? Tanyanya cepat, hampir takut. Tidak usah repot, Mbak. Aku bisa sendiri, jawabku sambil mengambil cangkir. Dia mendekat, suaranya berbisik. Ibu Laras marah besar. Bu, semalam marah-marah sendiri di ruang kerja. Katanya Mas Sadam jadi tidak tahu diri karena pengaruh Bu. Matanya melirik ke pintu. Hati-hati, Bu. Ucapan itu seperti tamparan halus. Aku mengangguk, berterima kasih. Tapi hati semakin berat. Racun itu tidak hanya menjalar ke diriku, tapi ke seluruh penjuru rumah. Aku merasa seperti virus yang harus diisolasi. Malamnya, di kamar, Sadam menggenggam tanganku. Aku sudah mulai lihat-lihat iklan apartemen kecil di dekat kantor. Harganya masih tinggi, tapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Kami berdua tahu, tabungan kami masih jauh dari cukup untuk uang muka. Apalagi biaya pindah dan hidup mandiri dengan standar yang meski sederhana, tapi layak. Tekad kami beradu dengan realitas yang pahit.
Di tengah tekanan itu, tubuhku mulai memberikan sinyal aneh. Rasa mual yang biasanya hanya kurasakan saat terlalu lelah, kini datang pagi hari. Aroma kopi yang biasa kusukai, membuat perutku mulas. Dan ada kelelahan yang begitu dalam, menusuk tulang. Aku mengira ini dampak stres, sampai satu pagi, saat aku berdiri terlalu cepat, dunia berputar. Sadam, yang sedang mengikat dasi di depan cermin, langsung menoleh. "Din, kau baik-baik saja? Wajahmu pucat." Aku pusing, gumamku, bersandar di dinding. Dia memandangiku dengan cermat, matanya menyipit. "Ini sudah minggu kedua kamu sering mual dan pusing. Jangan-jangan." Kalimatnya terhenti. Ada harapan dan kecemasan yang bertarung di wajahnya. "Jangan-jangan apa? Stres karena semua ini?" Jawabku, mencoba menertawakannya. Tapi dia sudah mengambil jaket. "Aku batalin meeting pagi ini. Kita ke dokter." "Sadam, jangan berlebihan. Aku tidak mau ambil risiko. Dinda, ayo." Di klinik, setelah menjelaskan gejala gegara, dokter wanita parubaya itu tersenyum. "Bisa saja hanya gastritis atau kelelahan, Bu. Tapi, mengingat siklus haid ibu yang katanya terlambat seminggu, lebih baik kita periksa kehamilan dulu." Jantungku berdegup kencang. Deg-degan itu berbeda, campuran antara harap dan takut yang luar biasa. Aku takut berharap, karena sudah berkali-kali harapan itu berujung pada satu garis. Saat aku keluar dari kamar kecil membawa sampel urin, Sadam memegang tanganku erat. "Apapun hasilnya, kita hadapi bersama, ya," bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk, lidah terasa kaku. Kami menunggu di ruang tunggu yang sunyi. 10 menit terasa seperti 10 jam. Akhirnya, nama kami dipanggil. Dokter duduk di belakang mejanya, memandangi layar komputer. Lalu dia menoleh, senyumnya melebar. "Selamat, Bu Dinda, Pak Sadam. Hasilnya positif." Dunia seketika diam. Aku mendengar suara desis AC, detak jantungku sendiri, lalu suara Sadam yang tercekat. "Positif? Artinya?" "Artinya ibu hamil. Sekitar 5-6 minggu. Selamat ya." Air mata langsung membanjir. Tanpa kusadari, aku sudah menangis. Sadam memelukku, tubuhnya gemetar. "Syukur, alhamdulillah." Gumamnya berulang kali di telingaku. Rasanya seperti mimpi. Sebuah keajaiban kecil yang tumbuh justru di tengah kegersangan hubungan kami dengan Bu Laras. Tapi di balik kebahagiaan yang meluap, ada bayangan hitam. "Dokter, dengan kondisi saya yang cukup stres belakangan ini, apakah?" tanyaku cemas. "Itu yang akan kita pantau, Bu. Saya akan berikan vitamin dan kita jadwalkan USG minggu depan. Ibu perlu banyak istirahat, nutrisi baik, dan yang paling penting, tatapnya lembut tapi tegas, hindari stres. Untuk sementara, pikiran hanya pada hal-hal yang menyenangkan, ya." Hindari stres, kalimat itu terasa seperti lelucon tragis. Bagaimana mungkin, ketika sumber stres utama kami tinggal satu atap? Di mobil dalam perjalanan pulang, kebahagiaan kami sedikit tertutup awan kecemasan. "Kita harus bilang pada ibu," kata Sadam. Tapi raut wajahnya tidak riang. "Aku tahu. Tapi, bukan sekarang. Bukan saat suasana masih seperti ini. Dia akan menganggap ini kemenangannya. Dia akan merasa semua tekanan dan sindirannya berhasil. Dan yang lebih parah, tarik napas panjang. Dia akan menganggap ini anaknya, bukan anak kita. Dia akan mengambil alih segalanya." Sadam menghela napas. Dia tahu aku benar. Lalu bagaimana? Kita sembunyikan. Bukan sembunyikan. Tapi kita menunggu waktu yang tepat. Saat kita sudah punya posisi tawar yang lebih kuat. Aku memandangnya. Kita perlu percepat rencana kita. Rumah. Kita butuh rumah sendiri, Sadam. Untuk anak kita. Wajahnya berkerut. Tabungan kita. Kita hitung ulang. Kita kencangkan ikat pinggang. Aku akan ambil lebih banyak proyek. Apapun. Sesampainya di rumah, kami bersikap normal. Senyum bahagia kami simpan rapat-rapat.
seperti harta karun paling berharga yang harus dilindungi dari bajak laut. Bu Liras yang sedang menonton televisi di ruang keluarga hanya melirik. Dari mana? Kontrol rutin, Bu. Jawabku singkat sebelum bergegas naik ke kamar. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya membekas di punggung. Malam itu, di balik pintu kamar terkunci, kami seperti dua anak kecil yang mendapat hadiah rahasia. Sadam menempelkan telinganya di perutku yang masih rata, berusaha mendengar sesuatu. Kami berdua tertawa lepas, bebas untuk pertama kalinya sejak pesta ulang tahun. Kami membahas nama, membayangkan kamar bayi, mimpi-mimpi kecil yang terasa begitu nyata. Keesokan harinya, saat Bu Laras pergi, aku membuka laptop dengan semangat baru. Bukan hanya untuk pekerjaan, tapi juga untuk membuka situs perbankan yang sudah lama tidak aku buka. Akun tabungan rahasia kami untuk rumah impian. Dan di sana, kejutan kedua menanti. Ada notifikasi email dari bank. Subjeknya, persetujuan prinsip KPR untuk rumah tipe 36 di perumahan Taman Melati. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku membukanya dengan gemetar. Isinya formal, tapi kata-katanya seperti musik surgawi. Dengan ini menyetujui permohonan kredit pemilikan rumah plafon kredit sesuai pengajuan proses selanjutnya. Sadam. Sadam, teriakku, suara tercekat. Dia berlari dari kamar mandi, wajah panik. Ada apa? Kamu sakit? Kita. Aku menunjuk layar laptop, air mata sudah menggenang lagi. Dia profe, Mas. KPR kita dia profe. Dia membungkuk. Matanya melototi layar. Lalu, dia menyeringai, mengangkat tubuhku dari kursi dan memelukku berputar-putar. Kita dapat rumah. Kita dapat rumah, Din. Dan kita dapat bayi. Teriaknya, lupa diri. Kami tertawa dan menangis bergantian. Dua berita besar dalam 2 hari. Seolah Tuhan berkata, percayalah pada usahamu sendiri. Tapi euforia itu segera digantikan oleh kesadaran yang lebih dingin dan matang. Kami sekarang punya 2 senjata rahasia. Sebuah kehidupan baru yang sedang tumbuh, dan sebuah kunci untuk pintu kemandirian. Keduanya rapuh. Keduanya bisa direnggut atau dirusak oleh pengaruh Bu Laras jika kami tidak cerdik. Kita simpan ini dulu, kata Sadam, wajahnya serius. Kita proses semua dokumen rumah diam-diam. Kita tunggu sampai janin kuat. Setidaknya masuk trimester kedua. Lalu, kita beritahu ibu tentang semuanya sekaligus. Bukan sebagai pengumuman yang meminta izin, tapi sebagai fait accompli. Sebagai kenyataan yang harus dia terima. Aku mengangguk. Setuju. Ini bukan lagi tentang menyakiti atau balas dendam. Ini tentang mengambil kendali atas hidup kami sendiri. Tentang membangun benteng yang aman untuk keluarga kecil kami sebelum badai datang. Aku meletakkan tangan di perutku yang masih rata, dan memandangi email persetujuan KPR di layar. 2 garis pada test pack, dan 1 email persetujuan. 2 benih harapan. 1 untuk kelangsungan hidup, 1 untuk kemandirian. Pertempuran mungkin belum usai, tapi kini kami tidak lagi bertempur dengan tangan kosong. Kami punya alasan untuk berjuang yang lebih besar dari sekadar harga diri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami punya peluang untuk menang. Bab baru kehidupan kami telah dimulai, tertulis dalam rahasia dan doa di balik pintu kamar yang terkunci. Trimester pertama berjalan seperti perjalanan di atas kawat tipis. Mual pagi hari yang aku alami bukan sekadar morning sickness, tapi all day sickness. Aroma apapun, mulai dari masakan Mbak Yati, parfum Bu Laras yang menyengat, hingga sabun mandi, bisa membuatku berlari ke kamar mandi. Aku menjalani hari-hari dengan wajah pucat dan mata berkunang-kunang, berusaha keras menyembunyikan gejala ini. Apa kamu tidak berlebihan, Dinda? Tanya Bu Laras suatu pagi, matanya mengamati aku yang hanya sanggup menyantap biskuit tawar dan teh jahe. Kelihatannya lemas sekali. Mungkin kamu harus cek ke dokter lagi. Jangan-jangan ada penyakit serius. Nadanya datar, tapi aku bisa menangkap sedikit kepuasan di baliknya, seolah ini bukti bahwa tubuhku lemah. Aku baik-baik saja, Bu. Cuma flu ringan dan masuk angin, jawabku, menghindari tatapannya. Sadam berusaha mati-matian menciptakan kebohongan yang konsisten. Dia membuatkan janji temu dokter palsu di kalendernya,
membawaku, kontrol, hanya untuk berputar-putar di mall atau duduk di kafe yang tenang agar aku bisa istirahat. Setiap USG yang menunjukkan detak jantung kecil yang kuat adalah suntikan semangat bagi kami. Janin itu tumbuh dengan sehat. Sebuah keajaiban di tengah kepalsuan yang kami jalani. Sementara itu, di balik layar, kami bergerak cepat. Proses KPR berjalan lancar. Dengan sedikit bantuan dari teman Sadam yang bekerja di notaris, semua dokumen rumah kami proses tanpa sepengetahuan Bu Laras. Kami memilih rumah tipe 36 di klaster yang sederhana tapi asri, jauh dari kemewahan dan pengawasan mertuaku. Setiap akhir pekan, dengan alasan nongkrong dengan teman atau survei proyek, kami menyelinap ke lokasi, melihat progres pembangunan, dan berimajinasi tentang kehidupan di sana. Namun, tekanan dari Bu Laras tidak berkurang. Justru, karena kami mulai lebih sering menghilang, dan Sadam lebih vokal menolak campur tangan ibunya dalam keputusan kecil sekalipun, seperti merek kopi yang harus dibeli, dia menjadi semakin curiga dan semakin ingin mengendalikan. Karma untuk Bu Laras mulai menunjukkan taringnya, meski belum sepenuhnya dia sadari. Bisnis keluarga di bidang supplier material bangunan yang dia pimpin mulai kehilangan beberapa klien penting. Kabar tentang sikapnya yang overbearing dan tidak profesional mulai beredar di kalangan pebisnis. Sebuah proyek besar dengan kontraktor ternama hampir ditandatangani, tapi batal di menit terakhir. Konon, istri kontraktor itu adalah teman dari salah satu ibu yang hadir di pesta ulang tahun, yang masih ingat betapa memalukannya perlakuan Bu Laras padaku. Gosip itu menyebar dengan cepat di dunia yang didominasi pria, tapi dipengaruhi oleh jaringan istri-istri mereka. Bu Laras pulang dengan wajah muram beberapa hari itu. Suaranya meninggi saat menelepon dan menyalahkan staf. Tapi, dia selalu berhasil memutar narasi. Mereka iri dengan kesuksesan kita, Sadam. Inilah dunia bisnis, penuh pengkhianat. Dia lalu akan memandang kami berdua. Makanya, keluarga harus kompak. Jangan mudah dipecah belah orang luar. Kata, orang luar, itu selalu diselipkan dengan pandangan ke arahku. Puncaknya terjadi pada suatu malam, di penghujung minggu. Aku sudah masuk minggu ke-12, mulai merasa sedikit lebih baik. Mual berkurang, energiku pulih. Rencana kami adalah minggu depan. Setelah USG trimester pertama yang menunjukkan semua baik, kami akan meluncurkan kabar baik ini dengan cara kami. Tapi Bu Laras, seperti biasa, mendahului. Dia mengadakan makan malam, keluarga. Hanya kami bertiga di meja makan panjang yang terasa semakin dingin. Setelah makan pembuka, dia menyapu mulutnya dengan serbet, lalu meletakkannya dengan hati-hati. Saya sudah berpikir panjang. Mulainya, suaranya datar dan penuh otoritas. Bisnis keluarga sedang di titik krusial. Kita butuh suntikan modal dan koneksi yang kuat. Pak Handoko, partner bisnis kita di Semarang, punya putri. Perempuan itu lulusan luar negeri, cantik, dan sudah membantu mengelola bisnis keluarganya sejak lama. Dadaku langsung sesak. Aku menatap Sadam, wajahnya sudah berubah pucat. Bu Laras terus berbicara, seolah tidak melihat reaksi kami. Saya sudah bicara dengan Pak Handoko. Dia tertarik untuk mempererat hubungan kita melalui pernikahan. Dia menatap Sadam langsung. Dia bersedia menikahkan putrinya, Olivia, denganmu, Sadam. Itu akan menyelamatkan bisnis kita dan membawa kita ke level berikutnya. Ruang makan itu tiba-tiba terasa sangat sempit, sangat pengap. Suara Bu Laras menggema seperti di dalam terowongan. Tapi, Ibu, aku sudah menikah, gumam Sadam. Suaranya terdengar seperti bukan miliknya. Pernikahan bisa diselesaikan dengan baik-baik, sahut Bu Laras dingin, tanpa sekalipun menoleh ke arahku. Kamu dan Dinda tidak punya anak, tidak ada ikatan yang kompleks. Kita bisa berikan dia kompensasi yang layak. Akhirnya, dia memandangku. Tatapannya seperti sedang menilai barang yang akan dibuang. Kamu mengerti, kan, Dinda? Ini untuk kebaikan keluarga, untuk masa depan Sadam. Amarah yang selama ini kutanam, kukendalikan, kubungkus dengan kesabaran, meledak. Tapi ledakanku kali ini bukan berupa teriakan. Tubuhku gemetar, tapi suaraku keluar tenang, sangat tenang, sehingga terdengar lebih berbahaya. Jadi,
Ibu meminta saya untuk menceraikan suami saya, agar dia bisa menikah lagi untuk menyelamatkan bisnis ibu yang mungkin gagal karena sikap ibu sendiri. Wajah Bu Laras berubah merah padam. Jangan lancang. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya tahu cukup, serga Sadam, bangkit dari kursinya. Suaranya menggema, penuh amarah yang selama ini tertahan. Saya tahu bisnis itu goyah karena ibu sulit diajak bekerja sama. Saya tahu ibu menghina istri saya di depan klien-klien potensial. Dan sekarang ibu mau menjual saya seperti barang? Mau menghancurkan pernikahan saya? Ini bukan menjual. Ini menyelamatkan warisan ayahmu, teriak Bu Laras, juga berdiri. Warisan ayah bukanlah segalanya. Hidup saya bukan milik ibu. Sadam menepuk dadanya. Saya mencintai Dinda. Dan saya tidak akan meninggalkannya. Tidak untuk Olivia, tidak untuk bisnis, tidak untuk apapun. Kalau begitu, kamu memilih dia. Suara Bu Laras bergetar, kini penuh dengan ancaman dan luka. Pilih ibu yang telah membesarkanmu, mengorbankan segalanya untukmu, atau dia yang dalam setahun belum juga memberimu keturunan? Dia yang hanya menjadi beban. Itulah kalimat pamungkasnya. Pedang yang dia tusukkan tepat di titik terlemah kami dulu. Tapi malam ini, pedang itu tidak lagi tajam. Karena kami punya tameng yang dia tidak tahu. Sadam terdiam. Napasnya terengah. Aku melihat konflik yang menyiksa di matanya. Cinta pada ibunya yang nyata, tapi juga pengkhianatan yang dia rasakan. Aku bangkit, berjalan pelan ke sampingnya. Aku tidak menyentuhnya, tapi kehadiranku memberinya kekuatan. Dia menarik napas panjang, dan memandang ibunya dengan sorot mata yang asing, penuh kekecewaan yang dalam. Ibu memberi saya pilihan yang keji, ujarnya, pelan tapi jelas. Dan ibu salah jika mengira ini hanya tentang keturunan. Ini tentang menghargai pilihan saya. Tentang menghormati istri saya. Dan ibu telah gagal dalam kedua hal itu. Lalu, dia menoleh padaku. Ayo, Din. Kita pergi dari sini. Kata-kata itu, kata-kata yang selalu menjadi ancaman terselubung, kini diucapkan dengan kepastian yang final. Bu Laras terhuyung mundur, seolah ditampar. Pergi? Kemana kamu akan pergi? Kamu tidak punya apa-apa tanpa saya. Sadam tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tanganku erat dan memandu aku keluar dari ruang makan. Langkah kami tegas, meninggalkan Bu Laras yang terpaku di samping meja makan mewahnya, dikelilingi oleh piring-piring mahal dan kesendirian yang mulai merayap. Di kamar, dengan pintu terkunci, Sadam memelukku. Tubuhnya masih gemetar. Maafkan aku, Din. Maafkan aku membiarkan ini sampai sejauh ini. Aku yang harus berterima kasih, bisikku, menahan isak. Kamu memilih kita. Dia menarik diri, matanya penuh tekad. Kita tidak bisa menunggu lagi. Besok, kita ambil barang-barang penting dan pindah ke apartemen sementara yang sudah aku cari diam-diam. Lalu, kita beritahu dia semuanya. Tidak ada lagi rahasia. Aku mengangguk, meletakkan tangan di perutku. Bayi kami bergerak sangat halus, seperti tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir di bawah bayang-bayang sang ratu. Rencana kami untuk pengumuman yang elegan telah hancur. Tapi mungkin, inilah cara yang tepat. Di tengah reruntuhan ultimaturnya yang kejam, kami akan membangun pengumuman kami sendiri. Kami tidur hanya beberapa jam, dengan koper kecil sudah berisi di sudut kamar. Rencana telah terganggu, tapi tekad kami tidak. Besok, kami akan pergi. Dan kali ini, untuk selamanya. Babak penyangkalan dan pengorbanan telah berakhir. Saatnya untuk kebenaran, betapapun berantakan caranya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku dan Sadam tidak tidur. Kami duduk di lantai, bersandar di sisi tempat tidur, berbisik seperti konspirator dalam kegelapan. Rencana yang tadinya masih samar, kini harus dikristalkan menjadi tindakan konkret sebelum fajar. Apartemen di Jalan Anggrek sudah aku kontak diam-diam minggu lalu. Bisik Sadam, cahaya dari ponselnya menerangi garis-garis kelelahan dan keteguhan di wajahnya. Bisa langsung huni. Hanya satu kamar, kecil, dan view-nya tembok tetangga. Tapi itu milik kita. Aku tidak peduli view-nya apa, jawabku, memegang erat tangannya.
Yang penting kita bebas. Kami menyusun daftar prioritas. Apa yang harus dibawa? Dokumen-dokumen penting, akta nikah, KTP, ijazah, surat-surat rumah dan KPR yang masih dalam proses, hasil USG, laptop, harddisk berisi portofolio kerjaku, beberapa pakaian seadanya, barang-barang sentimental seperti album foto pernikahan kami yang terselip di balik lemari. Sisanya, gaun, sepatu, perhiasan titipan Bularas, bisa ditinggal. Kami bukan kabur. Kami sedang melakukan eksodus dengan hati-hati. Saat langit mulai berwarna abu-abu pucat, kami bergerak. Sadam membawa 2 koper medium ke mobilnya yang parkir di garasi, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku membawa tas laptop dan sebuah tote bag berisi dokumen-dokumen yang kubungkus dengan kain. Setiap derit lantai, setiap dengung lemari es, membuat jantung berdebar kencang. Kami seperti pencuri di rumah sendiri. Tepat saat kami akan membuka pintu garasi, suara langkah kaki terdengar di tangga. Bularas, dengan batrobe sutra, berdiri di sana. Wajahnya tampak tua tanpa riasan, tapi matanya masih setajam silet. Mau kemana pagi-pagi buta begini? Suaranya serak, tapi penuh kewaspadaan. Sadam menegakkan badan. Kami akan pergi, Bu. Seperti yang kemarin saya katakan. Pergi? Dengan membawa koper? Jadi ini kabur diam-diam? Tawanya sinis. Sadam, kamu pikir hidup semudah itu? Kamu tinggalkan ibu demi dia. Lalu apa? Mau hidup dari apa? Inilah momennya. Rencana untuk memberitahu secara elegan telah pupus. Saatnya untuk kebenaran yang telanjang. Aku melangkah maju, menghadapi tatapannya yang dingin. Kami tidak kabur, Bu. Kami pindah. Karena kami sudah punya tempat sendiri. Aku menarik napas, merasakan detak jantung kecil di rahimku seakan memberi dukungan. Dan kami punya berita untuk ibu. Sadam memegang bahuku. Ibu selalu bilang Dinda belum memberikan apa-apa. Ibu selalu meragukan kami bisa mandiri. Jadi, dengar baik-baik. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tote bagku. Pertama, aku mengeluarkan selembar kertas hasil USG dari 2 minggu lalu, yang sudah cukup jelas menunjukkan bentuk kecil dengan kepala, badan, dan denyut jantung yang kuat. Kuserahkan pada Bularas. Tangan yang biasanya stabil itu, sedikit bergetar saat menerimanya. Itu calon cucu ibu. Usianya 13 minggu. Sehat, kataku. Suara terdengar jelas di keheningan fajar. Bularas memandangi kertas itu, matanya membesar. Ekspresinya tak bisa kubaca. Terkejut? Senang? Atau malah marah karena kami menyembunyikannya? Sebelum dia berkata apapun, aku mengeluarkan dokumen kedua. Surat persetujuan prinsip KPR dan brosur rumah kami yang sudah dilingkari. Dan ini, Bu, rumah pertama kami. Di perumahan Taman Melati. Dana mukanya dari tabungan kami selama 4 tahun terakhir. Tanpa sedikit pun uang ibu. KPR-nya sudah disetujui. Bularas sebagai patung. Matanya bolak-balik antara gambar USG dan dokumen rumah. Wajahnya berubah warna, dari pucat menjadi kemerahan. Aku bisa melihat roda-roda di pikirannya berputar kencang. Keinginan untuk menjadi nenek, bentrok dengan kemarahan karena kami berani mengambil keputusan besar tanpa pengetahuannya. Lebih lagi, berhasil. Kalian, sembunyikan ini dari saya. Akhirnya, suaranya meledak, lebih berupa cecitan daripada teriakan. Cucu saya, rumah, kalian sembunyikan. Kami harus menyembunyikannya, Bu, sahut Sadam. Suaranya penuh dengan semua beban yang selama ini dipendam. Karena setiap kali kami mencoba bicara, ibu menyergap. Setiap kali kami menunjukkan prestasi kecil, ibu meremehkan. Kami ingin memberitahu tentang kehamilan ini dengan bahagia. Tapi ibu malah mengancam pernikahan kami dengan menyuruhku menikahi orang lain. Jadi ya, kami sembunyikan. Untuk melindungi keluarga kami. Untuk melindungi bayi ini dari stres dan racun kata-kata ibu. Teriakan Sadam itu seperti petir di keheningan pagi. Bularas terhuyung, seolah fisiknya terbentur kata-kata anaknya sendiri. Air mata, yang aku tidak pernah lihat sebelumnya, mulai menggenang di matanya. Tapi itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata kemarahan yang terluka,
harga diri yang tercabik. Jadi, semua ini, pembalasan dendam, desisnya, menatapku dengan kebencian yang dalam. Kamu putar otak anak saya, sembunyikan cucu saya, mau merenggutnya dari saya. Tidak ada yang mau merenggut apapun dari ibu. Potongku, tak tahan lagi. Kami hanya ingin diakui sebagai keluarga yang mandiri. Kami mengajak ibu untuk berbagi kebahagiaan ini, tapi ibu malah memilih untuk menjadikannya alat kontrol. Sekarang, pilihannya ada di ibu. Mau menerima kami dengan syarat kami, yaitu dengan saling menghormati, atau kehilangan kami sepenuhnya. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Kemarahan dan pola pikirnya yang sudah bertahun-tahun terbentuk tidak akan luluh dalam sekejap. Aku mengangguk pada Sadam. Kami akan menghubungi ibu setelah kami menetap, kata Sadam. Suaranya sudah lebih tenang, tapi penuh finalitas. Semoga ibu memikirkan semua yang telah terjadi. Kami berbalik, meninggalkannya berdiri di ambang pintu garasi, masih memegang hasil USG dan brosur rumah, dikelilingi oleh rumah megah yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Perjalanan ke apartemen kecil di Jalan Anggrek dilakukan dalam kesunyian. Baru saat pintu apartemen sempit itu tertutup di belakang kami, dan kami melihat kandang, baru kami yang berantakan namun bebas, Sadam menarikku ke pelukannya. Tubuhnya menggigil. Aku menyadari, dia baru saja memotong tali pusar emosional yang telah membelitnya sejak kecil. Itu menyakitkan, bagaimanapun juga. Kita berhasil, Din, bisiknya di rambutku. Kita benar-benar keluar. Aku memandang sekeliling. Hanya ada satu kasur busa di lantai, koper-koper terbuka, dan cahaya pagi yang menyelinap melalui jendela kecil. Tapi di sini, udara terasa ringan untuk bernapas. Iya, jawabku, sambil secara naluriah meletakkan tangan di perutku. Kita bertiga. Hari-hari berikutnya adalah masa adaptasi. Hidup serba sederhana. Masak pakai rice cooker dan kompor portabel. Air panas hanya untuk mandi pagi. Tapi tidak ada komentar pedas saat sarapan. Tidak ada tatapan mengevaluasi. Tidak ada perintah terselubung. Kesederhanaan itu melelahkan secara fisik, tapi membebaskan secara mental. Bu Laras tidak menghubungi. Diamnya terasa lebih keras daripada teriakannya. Sadam sempat cemas, tapi aku yakin dia butuh waktu untuk menelan kenyataan pahit bahwa kendalinya telah lepas. Kami fokus pada hal-hal penting, kontrol kandungan rutin, semua baik-baik saja, dan proses akhir pengurusan rumah yang semakin dekat ke akad. Pekerjaanku sebagai freelancer kutanami dengan proyek-proyek baru. Energi yang dulu terkuras untuk bertahan dari sindiran, kini kualihkan untuk membangun masa depan. Sekitar seminggu setelah kami pindah, karma untuk Bu Laras memberikan babak baru. Sebuah surel resmi dari mitra bisnis terbesarnya, yang menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak karena perbedaan visi dan nilai. Itu pukulan telak. Tanpa Sadam yang selama ini menjadi penengah dan penenang di operasional, bisnis itu semakin terlihat angkuh dan tidak fleksibel di mata klien. Sadam mendapat kabar dari seorang karyawan lama yang masih setia padanya. Ibu marah-marah besar di kantor, Mas. Tapi sepertinya sepi. Banyak yang mulai cari kerja lain. Dia memberitahuku dengan wajah sedih. Aku hampir ingin membantunya, Din. Kamu bisa menawarkan bantuan, nanti, kataku, memegang tangannya. Tapi bukan sebagai anak yang patuh, melainkan sebagai konsultan profesional. Dengan syarat-syarat yang jelas. Dan setelah dia mengakui kita, dia mengangguk, mengerti. Cinta pada ibu tidak bisa hilang begitu saja, tapi bentuknya harus berubah. Dari ketaatan buta, menjadi hubungan yang sehat antar dua orang dewasa. Malam itu, di atas kasur busa kami, dengan cahaya lampu jalan menerangi langit-langit yang lapuk, Sadam menempelkan telinganya di perutku. Dia makin aktif, ya? Katanya, tersenyum. Iya, kayaknya kuat, seperti bapaknya. Dia memandangiku, matanya berbinar dalam kegelapan. Terima kasih, Dinda. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memberiku alasan untuk berani. Aku mencium keningnya. Kita saling menyelamatkan, Mas. Pemberontakan diam-diam kami mungkin dimulai dengan lari pada fajar yang menyedihkan. Tapi di apartemen sempit ini,
di antara puing-puing hubungan lama, kami mulai membangun sesuatu yang baru. Batu pertamanya adalah kebenaran. Batu keduanya adalah keberanian. Dan batu ketiganya adalah janji kecil yang sedang tumbuh dalam rahimku, yang akan lahir ke dalam dunia di mana orang tuanya sudah berjuang mati-matian untuk memberinya rumah yang penuh cinta, bukan kendali. Babak pengungsian kami telah usai. Sekarang, saatnya membangun. 2 minggu berlalu di apartemen Jalan Anggrek, dan kehidupan kami mulai menemukan ritmenya. Kesederhanaan memaksa kami kreatif. Meja makan kami adalah kardus datar bekas kulkas, kursinya 2 buah bangku plastik. Tapi di atas meja, itulah kami merencanakan masa depan sambil menyantap mie instan goreng buatanku yang mulai mahir dengan berbagai varian. Ada semacam kebanggaan aneh dalam kemandirian yang dipelajari dengan paksa ini. Kontrol kehamilan di minggu ke-15 berjalan lancar. Dokter menyatakan janin sehat, berkembang pesat, dan mualku sudah hampir hilang sepenuhnya. Ibu kuat ya, meskipun pasti banyak tekanan, kata dokter itu, mata penuh perhatian. Aku hanya tersenyum. Dia tidak tahu separuhnya. Bu Laras tetap bungkam. Diamnya seperti awan tebal yang menggantung, menunggu untuk menjadi badai. Sadam kadang terduduk lama memandangi ponselnya, seolah mengharap pesan dari ibunya yang tak kunjung datang. Luka karena ditinggalkan oleh satu-satunya keluarga intinya masih segar. Suatu sore, saat aku sedang menyelesaikan desain logo untuk klien baru, telepon rumahku berdering. Bukan dari Bu Laras, tapi dari Tante Rina, adik perempuan almarhum ayah Sadam. Dinda, sayang, bagaimana kabarmu? Suaranya terdengar cemas. Kami dengar kabar burung. Katanya kamu dan Sadam kabur dari rumah dan putus dengan keluarga. Napasku tertahan. Jadi, beginilah cara Bu Laras memutar narasi. Tidak, Tante. Kami tidak kabur. Kami memutuskan untuk hidup mandiri. Dan kami tidak putus dengan keluarga, hanya perlu jarak sejenak. Tapi katanya, kamu mempengaruhi Sadam untuk menjauhi ibunya? Dan kamu menahan kabar tentang kehamilanmu. Suara Tante Rina berbisik, seolah takut terdengar. Amarah membara di dadaku, tapi ku kendalikan. Racun itu sudah menyebar. Tante, Sadam adalah pria dewasa yang membuat keputusannya sendiri. Dan tentang kehamilan, itu adalah hak kami untuk mengumumkannya di waktu yang tepat. Tapi karena Bu Laras menyuruh Sadam menceraikan aku dan menikah lagi demi bisnis, waktu yang tepat itu menjadi berantakan. Sunyi di seberang telepon. Dia melakukan itu. Tante Rina terdengar terkejut. Iya, Tante. Di meja makan, langsung. Itulah sebabnya kami pergi. Oh, Dinda, aku minta maaf. Tapi, dia tetap ibunya, sayang. Dan darah itu lebih kental dari air. Dia pasti sangat ingin cucu. Mungkin kalian bisa berbaik untuk bayi itu. Pola pikir yang sama. Demi keluarga, darah lebih kental. Aku lelah. Kami terbuka untuk berbaik, Tante. Tapi dengan syarat saling menghargai. Bukan dengan kami kembali dan menyerahkan semua kendali. Setelah percakapan yang melelahkan, aku menutup telepon. Pertempuran tidak hanya terjadi di garis depan, tapi juga di medan perang opini keluarga besar. Karma untuk Bu Laras terus berjalan. Sadam mendapat informasi dari mantan koleganya bahwa beberapa pemasok mulai menagih lebih ketat dan menolak pengiriman tanpa pembayaran di muka. Kepercayaan yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis keluarga mulai retak. Tanpa Sadam yang selama ini menjadi wajah ramah dan mediator, Bu Laras dengan sikapnya yang high-handed kesulitan menjaga hubungan baik. Lalu, datanglah kunjungan yang tidak diundang. Sabtu sore. Saat kami baru kembali dari melihat progres rumah yang sudah hampir 80% jadi, seseorang mengetuk pintu apartemen kami. Sadam yang membuka, dan wajahnya langsung kaku. Di depan pintu berdiri Om Anton, saudara sepupu Bu Laras yang juga pengacara keluarga. Sadam, bisa kita bicara? Om Anton melirik ke dalam, matanya yang tajam menyapu ruangan sempit kami dengan cepat, seolah mencatat setiap bukti kesederhanaan kami sebagai penderitaan. Silakan masuk, Om, kata Sadam, suaranya datar. Om Anton masuk, duduk di satu-satunya kursi plastik yang kami miliki,
membuatku dan Sadam harus duduk di kasur busa. Rasanya seperti interogasi. Ibu Laras mengirim saya. Mulainya langsung. Dia khawatir dengan keadaan kalian. Tinggal di tempat seperti ini, tidak baik untuk calon cucunya. Kami baik-baik saja, Om, sahutku. Janin sehat. Itu untungnya, ujarnya, tersenyum tipis. Tapi Ibu Laras punya proposal. Dia bersedia melupakan semua kesalahpahaman ini. Kalian bisa pulang. Dengan syarat, tentu saja. Syaratnya? Tanya Sadam, nadanya waspada. Pertama, Dinda akan kontrol kehamilan secara penuh dengan dokter pilihan Ibu Laras di rumah sakit terbaik. Kedua, setelah lahir, bayi akan tinggal dan dibesarkan di rumah besar, dengan pengasuh dan fasilitas terbaik. Ketiga, dia menatapku. Kalian harus menarik semua dokumen pembelian rumah itu. Itu keputusan gegabah. Keluarga sudah menyediakan rumah. Aku bisa mendengar darah mendesis di telingaku. Proposal itu bukan perdamaian. Itu adalah penyerahan tanpa syarat. Aku akan menjadi inkubator berjalan, dan anakku akan menjadi tawanan berkat emas. Dan posisi saya sebagai istri Sadam, tanyaku, berusaha tenang. Om Anton sedikit gelisah. Tentu saja kalian tetap suami istri. Tapi Ibu Laras akan memastikan kehidupan keluarga berjalan tertib. Aku berdiri. Tubuhku mungkin sedang hamil, tapi harga diriku tidak boleh hamil. Tolong sampaikan pada Ibu Laras, Om. Terima kasih untuk kebaikan hatinya. Tapi kami menolak. Dinda, pikirkan baik-baik. Ini untuk kebaikan anakmu nanti. Dia bisa mendapat warisan, pendidikan terbaik. Warisan terbaik yang bisa kami berikan pada anak kami. Potong Sadam, ikut berdiri di sampingku. Bukan uang atau rumah mewah, tapi orang tua yang bahagia, rumah yang damai, dan harga diri. Kami tidak akan membesarkannya di lingkungan yang merendahkan ibunya sendiri. Wajah Om Anton berubah. Kalian keras kepala. Ibu Laras hanya ingin yang terbaik. Yang terbaik menurutnya, tegasku. Kami sudah dewasa untuk menentukan apa yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Rumah itu akan kami beli. Bayi ini akan kami besarkan di rumah kami sendiri. Titik. Om Anton menghela napas, berdiri. Saya sudah menyampaikan. Ingat, menolak tawaran ini berarti kalian memutuskan untuk berjalan sendiri. Sepenuhnya. Ibu Laras mungkin akan mengambil langkah lain. Apakah itu ancaman, Om? Tanya Sadam, suaranya rendah dan berbahaya. Itu peringatan, Sadam. Darah itu masih keluarga. Tapi ada batasnya. Dia mengangguk singkat, lalu pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang tak sedap di apartemen kami yang pengap. Pintu tertutup. Aku gemetar, campuran marah dan takut. Langkah lain? Apa maksudnya? Sadam memelukku. Aku tidak tahu. Tapi kita harus siap. Ketakutan kami menjadi kenyataan lebih cepat dari yang diduga. Esok harinya, sebuah surat resmi dari pengacara lain, bukan Om Anton, tiba di email Sadam. Isinya, gugatan hak asuh atas dasar kepentingan terbaik anak, mengingat kondisi lingkungan dan ketidakstabilan finansial yang dialami pihak orang tua kandung. Bu Laras tidak main-main. Dia menggunakan semua sumber dayanya untuk mengambil bayi kami, bahkan sebelum dia lahir. Sadam marah besar. Dia gila. Ini anak kita. Tapi aku justru merasa tenang aneh. Ancaman langsung ini seperti menyiram bensin pada api tekadku. Dia pikir dengan uang dan pengacara dia bisa menang. Tapi kita punya bukti yang lebih kuat. Kami segera bertindak. Pertama, kami menemui pengacara sendiri, seorang teman kampus Sadam yang spesialisasi hukum keluarga. Kedua, kami mendokumentasikan segalanya. Foto kondisi apartemen yang bersih dan aman, rekaman kesehatan janin dari dokter, bukti pendapatan stabil kami berdua, laporan bank dari pekerjaan freelanceku dan gaji Sadam di perusahaan barunya. Dan yang paling penting, bukti surat menyurat dan percakapan yang menunjukkan tekanan dan ultimatum dari Bu Laras, termasuk proposal, lewat Om Anton yang kami rekam diam-diam. Ini kuat, kata pengacara kami, Bimo, setelah memeriksa semua dokumen. Mertua Anda terlihat sangat posesif dan kontrolif.
Pengadilan biasanya berpihak pada orang tua kandung, kecuali ada bukti kelalaian serius. Dan kalian justru punya bukti sebaliknya, bahwa kalian berusaha melindungi anak dari lingkungan beracun. Surat gugatan ini kemungkinan hanya tekanan. Tapi kami lelah, Bim, keluh Sadam. Harus berperang terus. Kadang, untuk damai, kamu harus menunjukkan taring, kata Bimo. Saya sarankan kita balas. Tidak langsung ke pengadilan, tapi dengan surat peringatan balik. Jelaskan bahwa jika ini diteruskan, semua dokumen tentang tekanan bisnis dan perilaku kontrolnya akan kami publikasikan ke lingkungan sosial dan bisnisnya. Serangan balik ke reputasinya. Itu langkah berisiko. Tapi kami sudah tidak punya pilihan lain. Surat balasan kami kirimkan. Isinya tegas, berisi bukti-bukti, dan ancaman balik yang diplomatis namun jelas. Efeknya seperti sihir. Dalam 3 hari, gugatan itu dicabut. Tidak ada permintaan maaf, hanya pemberitahuan singkat dari pengacara Bularas. Tapi karma datang dari arah yang tak terduga. Sebuah artikel kecil muncul di rubrik bisnis koran lokal tentang bisnis keluarga yang mulai tenggelam karena manajemen kolot dan tidak adaptif. Nama keluarga tidak disebut, tapi deskripsi pas dengan bisnis Bularas. Rupanya, beberapa mantan karyawan yang kecewa mulai membocorkan informasi. Bularas menghubungi Sadam untuk pertama kalinya sejak kami pergi. Suaranya di telepon terdengar lirih, hampa. Apa kalian yang membocorkan pada media? Tidak, Ibu, jawab Sadam. Kami sedang sibuk membangun hidup kami, bukan meruntuhkan hidup orang lain. Tapi mungkin, jika Ibu memperlakukan orang dengan baik, mereka tidak akan merasa perlu membalas. Dia terdiam lama. Saya ingin bertemu cucu saya saat dia lahir. Itu tergantung Dinda, kata Sadam, menatapku. Aku mengangguk perlahan. Dia boleh bertemu, tapi dengan pengawasan kami. Dan tidak ada komentar, tidak ada perintah. Hanya sebagai nenek. Baik, jawab Bularas, sebelum menutup telepon. Suara itu bukan lagi suara seorang ratu yang perkasa, melainkan wanita yang mulai menyadari bahwa menara gadingnya retak. Malam itu, aku berdiri di jendela apartemen sempit, memandangi lampu-lampu kota. Tangan kananku memegang perut yang mulai membulat, tangan kiri memegang surat persetujuan KPR final yang baru saja tiba. Kami telah melewati penolakan dan ancaman terberat. Harga diri kami yang sempat tercabik, kini kami jahit kembali dengan benang yang lebih kuat, kebenaran, bukti, dan keberanian untuk mengatakan, tidak. Anak kami mungkin belum lahir, tapi dia sudah diajari pelajaran berharga oleh orang tuanya. Bahwa keluarga bukan tentang kendali, tapi tentang saling menjaga. Dan bahwa terkadang, untuk melindungi yang kita cintai, kita harus berani menolak bahkan kebaikan yang beracun. Babak peperangan hukum mungkin selesai, tapi perang untuk saling memahami mungkin baru benar-benar dimulai. Kemenangan kecil atas pencabutan gugatan itu tidak terasa seperti kemenangan. Rasanya lebih seperti gencatan senjata yang rapuh di medan perang yang masih dipenuhi ranjau. Tapi setidaknya, kami bisa bernapas lega sejenak dan fokus pada hal-hal baik. Kehamilanku yang semakin membesar dan rumah kami yang hampir jadi. Namun, bagi Bularas, kabar tentang pencabutan gugatan dan artikel koran itu ternyata hanya awal dari runtuhnya kerajaan kecilnya. Karma yang selama ini mengendap, mulai menunjukkan wujudnya dengan teratur dan kejam. Aku tahu ini dari Tante Rina, yang kali ini menelepon bukan untuk menasihati, tapi dengan suara berbisik penuh kekhawatiran. Dinda, kamu dengar kabar terbaru? Tanyanya. Tentang apa, Tante? Tentang bisnis Ibu Laras. Proyek perumahan mewah di selatan kota itu, yang pasokannya dari perusahaan kalian, batal. Aku menarik napas. Itu adalah proyek andalan yang selama 6 bulan terakhir Bularas bangga-banggakan di setiap kesempatan. Kenapa bisa batal? Katanya, pihak developer keberatan dengan perubahan harga mendadak yang diajukannya di menit-menit terakhir. Katanya Ibu Laras merasa bisa memaksa karena mereka sudah terlanjur pakai produk kalian di fase awal. Tapi developer itu lebih keras. Mereka lebih memilih bayar denda dan ganti supplier daripada terus diajak main. Aku bisa membayangkan kemarahan dan kepanikan Bularas.
Gengsinya tidak lagi bekerja. Bukan cuma itu, lanjut Tante Rina. Beberapa supplier bahan baku utama sekarang minta pembayaran tunai. Mereka dengar kabar cash flow perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Ibu Laras marah-marah di kantor hampir tiap hari, menyalahkan semua orang, termasuk menyebut nama Sadam. Menyebut Sadam? Tanyaku, hati berdebar. Iya, katanya. Kalau Sadam masih di sini, urusan dengan orang-orang ini pasti bisa diatur. Sepertinya dia mulai sadar, nilai Sadam selama ini bukan cuma sebagai anak, tapi sebagai penjaga hubungan. Itu adalah pengakuan terselubung, tapi datangnya sudah terlambat. Sadam sekarang memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan teknologi sebagai manajer proyek, dengan gaji yang cukup dan, yang paling penting, lingkungan kerja yang menghargainya. Kabar berikutnya datang dari media sosial. Sebuah postingan bernada satire dari akun anonim di platform profesional, menceritakan tentang ratu supplier yang kehilangan mahkotanya karena sikap arogan. Postingan itu tidak menyebut nama, tapi detail-detailnya sangat spesifik. Tentang pesta ulang tahun mewah sambil merendahkan menantu, tentang ultimatum pernikahan paksa, tentang tekanan pada karyawan. Postingan itu dibagikan ratusan kali di kalangan pebisnis lokal. Reputasi yang selama ini dibangun dengan susah payah, retak oleh perilakunya sendiri. Sadam menunjukkan padaku postingan itu, wajahnya campur aduik. Ini keterlaluan. Tapi semua yang ditulis ini benar. Apakah kita harus melakukan sesuatu? Tanyaku. Dia menggeleng. Ibu sudah dewasa. Dia yang menabur angin. Dia yang menuai badai. Aku tidak akan membersihkan kekacauan yang dia buat dengan caranya sendiri lagi. Itu hanya akan mengajarkannya bahwa selalu ada yang akan menyelamatkannya. Prinsip itu diuji beberapa hari kemudian. Telepon dari Bu Laras langsung ke Sadam. Bukan melalui perantara. Suaranya terdengar parau, lelah, berbeda sama sekali dari nada tinggi dan penuh kendali biasanya. Sadam, kamu harus pulang. Ke kantor. Sekarang juga. Ada apa, Bu? Ada pertemuan darurat dengan kreditor. Mereka mau menagih. Besar. Dan mereka tidak mau diajak bicara dengan ibu. Mereka minta kamu. Ada jeda. Mereka bilang, mereka hanya percaya padamu. Itulah pukulan terberat, pikirku. Pengakuan bahwa dalam dunia bisnis yang keras, karakter dan integritas Sadam lebih dihargai daripada nama besar dan gertakan Bu Laras. Sadam menutup mik sejenak, memandangiku. Di matanya ada pergulatan. Aku tahu dia ingin membantu. Itu darah dagingnya. Tapi aku juga tahu, jika dia masuk sekarang, tanpa syarat yang jelas, dia akan terjebak lagi. Dan semua perjuangan kami akan sia-sia. Aku mengangguk pelan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, bisik mataku. Baik, Bu. Aku akan datang. Tapi sebagai konsultan independen, bukan sebagai direktur atau anak yang patuh. Aku akan bantu negosiasi, tapi dengan beberapa kondisi. Kondisi? Apa maksudmu? Suaranya kembali bernada tinggi. Pertama, pertemuan itu akan aku pimpin. Ibu duduk dan diam, kecuali diminta pendapat. Kedua, setelah ini, kita akan duduk dan bicara tentang struktur perusahaan yang baru, di mana ibu tidak bisa mengambil keputusan sepihak untuk hal-hal krusial. Ketiga, suaranya tegas, tidak ada lagi intervensi ibu dalam kehidupan rumah tanggaku dengan Dinda. Tidak tentang cara kami membesarkan anak, tidak tentang rumah kami. Itu final. Diam yang panjang. Aku bisa membayangkan Bu Laras tersedak mendengar syarat dari anaknya sendiri. Kamu memeras ibumu sendiri di saat seperti ini. Ini bukan memeras, Bu. Ini menyelamatkan. Pilih, aku datang dengan syarat ini, atau ibu hadapi sendiri kreditor yang marah itu. Tarikan napas berat. Baik, datanglah. Sadam pergi setelah mencium keningku. Aku akan kembali malam ini, janjinya. Hari itu terasa panjang. Aku mencoba bekerja namun pikiran melayang ke gedung kantor keluarga yang megah itu. Apakah Sadam akan kuat? Apakah Bu Laras akan menepati janjinya? Sadam pulang larut malam, wajahnya tampak lelah tapi ada kepuasan di matanya. Bagaimana? Tanyaku segera. Berantakan.
jawabnya sambil melepas jaket. Tapi berhasil ditahan. Aku beri mereka jadwal pembayaran ulang yang realistis, dengan sedikit potongan sebagai kompensasi keterlambatan. Mereka setuju. Dan Ibu Sadam menghela napas. Dia duduk di sana seperti patung. Marah, tapi tidak bisa berkata-kata. Setelah kreditor pergi, dia mencoba membalikkan meja, bilang aku merendahkannya di depan mereka. Lalu, aku bilang, yang merendahkan ibu adalah sikap ibu sendiri selama ini. Aku ingatkan dia pada syarat kita. Besok kita akan bertemu lagi untuk membahas restrukturisasi. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku. Din, saat melihat ibu seperti itu, sedih. Tapi aku juga lega. Akhirnya ada konsekuensi. Akhirnya dia melihat bahwa dunianya bisa runtuh bukan karena orang lain, tapi karena tangannya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang penyelamatan oleh Sadam menyebar. Bukan sebagai anak yang patuh, tapi sebagai profesional yang dipercaya. Citranya di dunia bisnis naik, sementara citra Bularas semakin suram. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kiriman paket. Bukan dari Bularas, tapi dari salah satu kreditor tadi. Isinya, hamper buah dan sebuah kartu. Terima kasih atas profesionalisme dan integritas Anda. Kami percaya dengan adanya Anda, bisnis ini masih bisa diselamatkan. Kartu itu Sadam simpan. Itu adalah pengakuan dari luar, yang lebih berarti dari semua pujian kosong di masa lalu. Sementara itu, Bularas menghadapi kenyataan pahit lainnya. Beberapa teman dekatnya dari lingkaran sosial ibu-ibu mulai menjaga jarak. Undangan untuk arisan atau acara amal semakin jarang datang. Gosip tentang ulahnya terhadapku dan Sadam, yang diperkuat dengan postingan viral dan kabar bisnis yang goyah, membuatnya menjadi persona non grata. Dia dikucilkan bukan karena miskin, tapi karena toksik. Suatu sore, saat aku dan Sadam sedang memilih cat untuk kamar bayi di rumah baru kami, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Dinda. Suara itu langsung kukenali. Dingin, tapi tanpa energi seperti dulu. Ibu. Aku ingin minta maaf. Kalimat itu menggantung. Aku menunggu, tidak berkata apa-apa. Aku salah. Tentang banyak hal. Tentang caraku memperlakukanmu. Tentang ultimatum itu. Suaranya tercekat. Bisnis ayahnya hampir hilang. Teman-teman juga. Dan Sadam, dia datang tapi seperti orang asing. Aku menarik napas. Ibu, maaf adalah awal. Tapi yang lebih penting adalah perubahan. Dan perubahan butuh waktu serta konsistensi. Aku tahu. Bisakah kita makan malam bersama? Suatu hari nanti? Sebagai keluarga? Aku janji tidak akan seperti dulu. Kami akan pertimbangkan, Bu. Setelah bayi lahir. Setelah kami pindah ke rumah baru. Mari kita semua tenang dulu. Baik. Dia terdiam. Terima kasih, Dinda. Dia menutup telepon. Percakapan terpendek dan teraneh yang pernah kami lakukan. Sadam yang mendengar sisi pembicaraanku, mengangkat alis. Dia minta maaf. Sepertinya. Tapi kita lihat dulu. Ya. Kata-kata mudah. Perilaku yang sulit. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Bisnis yang tergerus, reputasi yang rusak, kesendirian yang menyakitkan. Bularas akhirnya merasakan apa artinya kehilangan kendali, kehilangan respek, dan kehilangan orang-orang yang seharusnya dekat. Bagi kami, ini bukan saat untuk bersorak, melainkan saat untuk memperkuat pondasi kami sendiri. Kami akan segera memiliki rumah. Kami akan segera menjadi orang tua. Dan kami belajar pelajaran berharga, bahwa bangunan yang dibangun di atas fondasi kesombongan dan kontrol, pada akhirnya akan retak. Sedangkan rumah kami, yang dibangun dengan peluh, tabungan, dan saling menghargai, semoga akan bertahan menghadapi badai apapun. Babak ini mungkin adalah babak pencerahan bagi Bularas. Sebuah pencerahan yang pahit, tetapi mungkin, hanya mungkin, menjadi awal yang baru. Bukan sebagai ratu, tetapi sebagai manusia.
Permintaan maaf lewat telepon dari Bularas itu seperti batu yang dilempar ke kolam tenang. Gelombang riaknya kecil, tapi cukup untuk mengganggu kedamaian yang mulai kami rasakan di apartemen sempit kami. Kami tidak segera menanggapi. Kami memberinya waktu, sekaligus memberi diri kami ruang untuk memastikan apakah perubahan itu tulus, atau hanya kepanikan sesaat di tengah reruntuhan dunia lamanya. Sementara itu, kesendirian Bularas semakin menjadi-jadi. Aku tahu ini dari beberapa sumber yang tak terduga. Pertama, dari Mbak Yati, pembantu yang dulu. Suatu pagi, nomornya muncul di ponselku. Bu Dinda, ini Yati. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa, Mbak. Ada yang bisa dibantu. Sebenarnya, saya sudah tidak kerja di rumah Ibu Laras lagi, Bu. Sebulan yang lalu. Aku terkejut. Mbak Yati sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Kenapa, Mbak? Sejak Ibu dan Mas Sadam pergi, suasana jadi sangat tidak enak, Bu. Ibu Laras marah-marah terus, sering menuduh saya mencuri atau malas. Saya sudah coba sabar, tapi yang terakhir, dia marah besar karena saya salah siapkan teh, lalu melempar cangkir ke arah saya. Suaranya bergetar. Cangkirnya kena dinding. Sih, Bu. Tapi saya takut. Saya mengundurkan diri. Hatiku tersentak. Melempar barang dalam kemarahan? Itu tingkat frustasi yang baru. Kamu baik-baik saja, Mbak? Alhamdulillah. Saya sekarang kerja di rumah makan. Gajinya lebih kecil, tapi lebih tenang. Dia terdiam sebentar. Saya telepon karena kasihan juga, Bu. Sekarang rumah itu cuma ada Ibu Laras sama Mbak Parti yang jaga malam. Sepi sekali. Kadang lampunya cuma nyala di kamarnya saja. Saya lihat dari luar pagar waktu pulang malam. Kesepian fisik. Rumah megah yang dulu dipenuhi pesta dan tamu, kini hanya menjadi kuburan ambisi. Kedua, dari seorang teman SMA Sadam yang kebetulan tinggal di kompleks yang sama. Dia mengirimkan pesan ringan ke Sadam. Bro, tadi pagi ketemu ibumu jalan pagi sendirian. Dulu kan selalu sama rombongan ibu-ibu lain. Sekarang sendirian. Gaya. Aku sapa cuma angguk tipis. Kurus banget sekarang. Kurus. Sendirian. Dua kata yang menggambarkan kehancuran yang tidak terlihat dari luar. Karma yang menimpa Bularas bukan lagi soal uang atau reputasi bisnis. Ini lebih dalam. Ini soal manusia. Orang-orang yang selama ini ada di sekitarnya, baik karena takut, karena kepentingan, atau karena kewajiban, perlahan-lahan menjauh. Mereka mungkin tidak secara aktif memusuhinya, tapi mereka memilih untuk tidak berada di dekat energi negatifnya. Sadam, meski masih marah, mulai menunjukkan keprihatinan yang berbeda. Apa kita harus menengoknya? Tanyanya suatu malam, sambil memijat kakiku yang mulai bengkak karena kehamilan. Apa tujuan kita menengok? Karena kasihan? Atau karena dia benar-benar berubah? Tanyaku balik, mencoba bersikap rasional meski hatiku juga teriris membayangkannya sendirian. Dia minta maaf, Din. Dan kita bilang kita akan lihat dulu. Lihat konsistensinya. Telepon sekali itu tidak cukup, Mas. Apalagi setelah semua yang terjadi. Dia menghela napas. Aku tahu. Tapi, dia tetap ibuku. Melihatnya jatuh seperti ini. Ini konsekuensi, Sadam. Dan terkadang, orang butuh benar-benar merasakan konsekuensi itu sampai ke tulang sumsumnya sebelum benar-benar berubah. Jika kita datang sekarang, dia akan berpikir kita melemah. Atau lebih buruk, dia akan berpikir kesepiannya berhasil memanipulasi kita untuk kembali. Sadam mengangguk, mengerti logikanya. Tapi sebagai anak, logika dan perasaan sering berperang. Ujian berikutnya datang di hari ulang tahun Bularas yang ke-55. Setahun setelah pesta yang mengubah segalanya. Tahun lalu, ballroom hotel bintang 5. Tahun ini, apa yang akan terjadi? Kami tidak mendapat undangan. Tapi Tante Rina memberitahu bahwa Bularas mengadakan acara kecil di rumah, hanya untuk keluarga dekat. Dia bilang, kalau kalian berdua mau datang, dia akan sangat senang, kata Tante Rina. Ini adalah peluru perak. Undangan yang rendah hati. Sebuah pengakuan implisit bahwa tanpa kehadiran kami, terutama Sadam, acara itu akan terasa hampa.
Kami berdiskusi panjang. Kalau kita datang, kita seperti memberi hadiah padanya di hari ulang tahunnya. Padahal, kita yang seharusnya diberi permintaan maaf yang nyata, kataku. Tapi kalau kita tidak datang, kita terlihat seperti mendendam, tidak memberi kesempatan, bantah Saddam. Akhirnya, kami memutuskan jalan tengah. Kami tidak akan datang ke acara makan malam. Tapi kami akan mengunjunginya di siang hari, sebelum tamu lain datang, hanya untuk menyampaikan ucapan dan memberikan kado. Kado itu bukan barang mewah. Aku membelikan sebuah syal sutra berwarna lembut, bukan dari merek ternama yang biasa dia kenakan, tapi dari pengrajin lokal yang karyanya cantik. Dan Saddam memilih sebuah buku, biografi seorang pengusaha yang bangkit dari kebangkrutan. Pesannya halus, ada kehidupan setelah kejatuhan. Kami pergi ke rumah itu dengan perasaan campur aduk. Rumah itu masih megah, tapi terasa seperti museum yang tidak terawat. Taman depan sedikit liar. Kursi teras yang biasanya bersih, kini berdebu. Bularas yang membuka pintu sendiri. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia memang lebih kurus, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa riasan lengkap. Dia tampak lebih tua 10 tahun. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Tidak lagi tajam dan menantang, melihat kami dengan kehati-hatian, bahkan keraguan. "Kalian datang," ucapnya, suaranya datar. "Selamat ulang tahun, Bu," ucap Saddam, mengulurkan tangan yang berisi kado. Dia ragu sejenak, lalu menerimanya. "Silakan masuk." Kami masuk ke ruang tamu yang hening. Tidak ada aroma makanan atau bunga segar seperti persiapan pesta. Hanya keheningan. Acara malam nanti. Mulanya. "Kami tidak bisa hadir, Bu," potong Saddam dengan lembut. "Dinda sudah masuk trimester akhir. Mudah lelah. Tapi kami ingin menyampaikan ucapan langsung." Aku melihat kekecewaan yang melintas di wajahnya, tapi dia cepat menutupinya. "Oh, iya. Tentu. Kehamilannya baik-baik saja." "Baik, Bu. Semua sehat," jawabku. Dia mengangguk, lalu menatap kado di tangannya. "Boleh saya buka?" "Tentu." Dia membuka bungkusan dengan lambat, hati-hati. Saat melihat syal dan buku, dia terdiam lama. "Terima kasih. Sangat bagus. Itu syal dari pengrajin Wonosari, Bu. Karyanya tangan," kataku. Dia mengusap kain sutra itu. Lembut. Lalu melihat buku itu. Aku sudah lama tidak baca buku. Momen itu canggung. Penuh dengan hal yang tidak terucapkan. Dia tidak meminta maaf lagi. Kami juga tidak membahas masa lalu. Kami seperti 3 orang asing yang berusaha berbasa-basi. "Bagaimana rumah baru kalian?" tanyanya akhirnya, mencoba. "Sudah 95% jadi, Bu. Tinggal pengecatan dalam dan penataan. Insya Allah sebulan lagi bisa ditempati," jawab Saddam. Ada kebanggaan kecil di suaranya. "Bagus. Itu bagus." Dia menatap Saddam. "Kamu bahagia?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Saddam memandangku, lalu kembali pada ibunya. "Iya, Bu. Bahagia. Hidup kami sederhana, tapi tenang. Dan kami menantikan kedatangan bayi." Air mata tiba-tiba menggenang di mata Bularas. Dia cepat memalingkan muka. Aku senang mendengarnya. Kami tidak lama di sana. Mungkin hanya 20 menit. Saat akan pergi, di depan pintu, Bularas berkata, Kalau bayi sudah lahir, bolehkah aku menengok?" Kami bertukar pandang. "Tentu, Bu," jawabku. "Kami akan beritahu." Dia mengangguk. Lalu tiba-tiba, seperti terpaksa, dia berkata, "Aku minta maaf. Untuk semua." Ini pengakuan yang lebih dalam dari di telepon. Dilakukan di depan kami berdua. "Kami dengar, Bu," kata Saddam. "Dan kami menghargainya." Kami pergi, meninggalkannya berdiri sendiri di pintu rumah besarnya. Dalam perjalanan pulang, Saddam diam. Aku memegang tangannya. "Menyedihkan," bisiknya akhirnya. "Iya," jawabku. "Tapi ini pilihannya sendiri, Mas."
Dia yang membangun tembok itu. Sekarang dia merasakan dinginnya berada di dalam tembok sendirian. Malam harinya, Tante Rina menelepon. Acara ulang tahun itu, katanya, muram. Hanya segelintir keluarga yang datang, dan mereka pulang cepat. Bu Laras terlihat menyendiri sepanjang acara, hanya memegang syal pemberian kami tanpa melepasnya. Karma kesendirian itu lengkap. Dia telah kehilangan hampir segalanya. Kendali bisnis, respek rekan, teman-teman sosial, pelayan setia, dan yang paling sakit, kedekatan dengan satu-satunya anaknya. Yang tersisa hanyalah sebuah rumah besar, sebuah bisnis yang nyaris bangkrut, dan banyak waktu untuk merenung. Bagi kami, kunjungan singkat itu adalah penutup. Kami telah menunjukkan bahwa kami bukan orang yang kejam. Kami memberi kesempatan, tapi dengan batas yang jelas. Kami tidak kembali, kami hanya mengulurkan tangan dari kejauhan, membiarkan dia memutuskan apakah akan berjalan menyusuri jembatan yang kami bangun, atau tetap di menara kesepiannya. Anak kami akan segera lahir ke dunia. Dan kami bertekad, dia akan mengenal neneknya bukan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi, jika mungkin, sebagai seseorang yang telah belajar dari kesalahan. Itulah harapan terbesar kami. Tapi untuk itu, Bu Laras harus berjalan sendiri melalui lembah kesendiriannya, dan menemukan jalan keluar dengan tangannya sendiri. Trimester ketiga kehamilanku dimulai dengan perayaan kecil. Kunci rumah baru akhirnya kami pegang. Rumah tipe 36 itu masih berbau cat dan semen, kosong melompong, tapi di mata kami, itu adalah istana. Kami menari-nari kecil di ruang tamu yang masih tanpa perabot, tertawa gembira sambil berhati-hati karena perutku yang sudah membulat. Namun, kegembiraan itu harus berbagi tempat dengan beban yang semakin nyata. Kehamilan di usia akhir 20-an dengan latar belakang stres berkepanjangan ternyata membawa konsekuensinya sendiri. Dokter menyebutnya high risk pregnancy karena tekanan darahku yang cenderung tinggi dan adanya tanda-tanda preeklamsia ringan. Ibu harus benar-benar istirahat total, pesan dokter kandunganku, wajahnya serius. Minimal 8 jam tidur malam, tidur siang, hindari stres sama sekali. Dan pantau tekanan darah setiap hari. Hindari stres. Kalimat itu kembali menjadi lelucon pahit. Bagaimana mungkin, ketika kami sedang memindahkan barang dari apartemen ke rumah baru, merakit perabotan sendiri demi menghemat, sambil tetap harus bekerja memenuhi tenggat waktu proyek freelance? Stres adalah menu sehari-hari, meski kini ia datang dari usaha membangun, bukan dari serangan orang lain. Badanku memberontak. Kaki dan tangan membengkak hingga cincin kawin Sadam tidak bisa lagi kupakai. Punggung bawah terasa seperti ditusuk-tusuk jarum setiap kali aku berdiri lebih dari 15 menit. Dan ada sesak napas yang datang tiba-tiba, membuatku harus berhenti dan menarik napas dalam-dalam di sela-sela mengecat dinding kamar bayi. Sadam menjadi suami sekaligus perawat, kuli, dan manajer proyek. Dia melarangku mengangkat barang lebih dari 1 kilo. Dia yang merakit cerip, menggantung gorden, menatap buku petunjuk perabot dengan kening berkerut sambil sesekali berlari ke dapur memasakkan aku sup hangat. Matanya seringkali terlihat lelah, tapi selalu ada senyum saat menatap perutku atau melihat progres rumah kami. "Kamu pasti capek sekali," bisikku suatu malam, melihatnya tertidur pulas di sampingku di kasur darurat kami, sebelum tempat tidur utama tiba. "Capek yang membahagiakan, Din," gumamnya separuh sadar, merangkulku dengan hati-hati. "Ini capek untuk masa depan kita. Beda." Tapi, tekanan tidak hanya datang dari fisik. Ia datang dari luar, dalam bentuk fitnah yang tak henti-hentinya. Meski Bu Laras sudah diam, jejaring racun yang dia sebarkan dulu masih hidup. Suatu pagi, sebuah paket tanpa nama pengirim tiba di rumah baru kami. Isinya bukan hadiah, tapi guntingan-guntingan koran lama tentang kasus-kasus perceraian berantai karena masalah keturunan, disertai dengan sebuah surat cetak komputer yang isinya, "Tahu sendiri kan, hamil tua bisa bahaya. Jangan-jangan bukan anak Sadam? Dia kan bisa dapat dari mana saja selama kamu kerja di rumah." Tanganku gemetar memegang kertas itu. Air mata langsung membanjir. Bukan karena percaya pada kata-katanya, tapi karena kebencian yang begitu dalam dan tak kenal waktu itu. Mereka menyerang di saat aku paling rentan. Sadam marah besar. Dia ingin melacak pengirimnya, melaporkan ke polisi. Tapi aku menahannya. Ini cuma ingin membuat kita kesal.
Kalau kita tanggapi, mereka menang. Kita buang saja. Kami membakar surat dan guntingan koran itu di halaman belakang. Tapi asapnya seolah mengepul dan menyumbat kerongkonganku. Aku tidak bisa tidur malam itu, memikirkan betapa banyaknya orang yang mungkin memandangku dengan prasangka karena bisikan-bisikan dari masa lalu. Keesokan harinya, tekanan darahku meroket. Sadam panik membawaku ke UGD. Aku harus dirawat overnight untuk observasi. Dokter mengancam akan memasukkan aku ke rumah sakit sampai melahirkan jika tekanan darah tidak stabil. Ini karena stres, Bu Dinda, kata dokter di samping tempat tidur. Bayi sehat, tapi ibu tidak. Ibu harus memilih, mengurus omongan orang, atau mengurus bayi dalam kandungan ini. Pilihan itu jelas. Tapi bagaimana caranya memutuskan kabel yang menghubungkan otakku dengan omongan-omongan itu? Disinilah sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Sadam pulang sebentar untuk mengambil barang, seorang perawat membawakan sebuah vas bunga kecil berisi bunga krisan putih. Ada yang kirim untuk ibu, katanya. Aku mencari kartu. Hanya ada tulisan tangan sederhana di kertas biasa. Tetaplah kuat. Jangan pedulikan mereka. Aku tahu kau ibu yang baik untuk cucuku. Tidak ada tanda tangan. Tapi aku mengenali gaya bahasanya. Itu dari Bu Laras. Hatiku terasa aneh. Apakah ini taktik baru? Atau apakah ini pertanda bahwa dia benar-benar berubah? Aku tidak bisa memastikan. Tapi di saat sepi dan rentan itu, pesan itu terasa seperti sejumput garam yang menyeimbangkan rasa pahit di mulutku. Sadam kembali dan melihat bunganya. Aku menunjukkan kartunya. Dia membaca, lalu menghela napas panjang. Aku sudah telepon tadi, katanya. Cerita tentang surat kaleng dan kamu dirawat. Dia terdengar syok dan marah. Bilang, masih ada yang berani ganggu Dinda. Marah untuk kita. Sepertinya iya. Dia bilang akan mengurus itu. Aku bilang tidak usah, tapi dia bersikeras. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi beberapa hari kemudian, setelah aku diperbolehkan pulang dengan segudang obat dan perintah istirahat ketat, Tante Rina menelepon. Dinda, kamu dengar tentang Ibu Surya, istri supplier besi tua itu? Tidak. Kenapa? Katanya dapat teguran dari Ibu Laras. Langsung datang ke rumahnya. Katanya Ibu Laras bilang, saya dengar kamu ikut-ikutan menyebar fitnah tentang menantu saya. Itu cucu saya di dalam kandungannya. Kalau sampai ada apa-apa, kamu dan suami yang akan saya tuntut. Ibu Surya katanya sampai ketakutan, langsung minta maaf ke sana-sini. Aku tertegun. Bu Laras menggunakan cara lamanya, intimidasi, tapi kali ini untuk membelaku. Itu pengakuan yang paling nyata sejauh ini. Dia tidak hanya minta maaf, tapi mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan jejaringnya sendiri. Efeknya tidak langsung menyembuhkan, tapi memberiku sedikit ketenangan. Setidaknya, satu sumber stres terbesar, yaitu serangan dari lingkaran lamanya, mungkin akan mereda. Sisa trimester ketiga aku lalui dengan berbaring lebih banyak. Sadam bekerja dari rumah sebisa mungkin. Kami menyelesaikan kamar bayi perlahan-lahan. Setiap hari, kami membaca buku untuk bayi, memutarkan musik klasik, dan berbicara padanya tentang betapa dia sudah dicintai. Bu Laras mengirim pesan singkat sekali seminggu, hanya menanyakan kabar dan menyampaikan bahwa dia sedang merapikan bisnis untuk dijual. Aku lelah, tulisnya dalam satu pesan. Mungkin lebih baik mulai dari yang kecil lagi, seperti dulu. Aku tidak membalas banyak, tapi Sadam tetap berkomunikasi. Hubungan mereka mulai menemukan bentuk baru yang aneh, lebih formal, lebih menjaga jarak, tapi tanpa permusuhan. Hari perkiraan lahir semakin dekat. Rasa takut dan sakit fisik semakin nyata. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku memiliki Sadam yang setia, rumah yang menjadi tempat perlindungan kami, dan sebuah pengakuan kecil dari luar bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Kehamilan ini berat. Ia menguji tubuh, mental, dan ketahanan rumah tangga kami. Tapi seperti perahu yang diuji badai, kami menemukan bahwa kayu-kayu yang menyusun kami, cinta, kesetiaan, dan tekad, ternyata lebih kuat dari yang kami kira. Dan di balik awan gelap itu, ada secercah cahaya dari tempat yang tak terduga,
memberikan sedikit kehangatan di perjalanan terberat kami. Bayi dalam kandunganku memasuki usia 34 minggu. Perutku membesar seperti bulan purnama. Setiap gerakan kecil terasa seperti gempa bumi di dalam tubuhku. Dokter masih mewanti-wanti untuk terus beristirahat, tapi sebuah undangan datang mengganggu ketenangan kami yang masih rapuh. Undangan itu dikirim melalui WhatsApp, bukan amplop mewah seperti dulu. Desainnya sederhana, bertuliskan, "Syukuran menyambut kehadiran calon cucu terkasih. Diadakan di rumah Bu Laras. Acara 4 minggu lagi, saat kehamilanku memasuki 38 minggu." Aku dan Sadam memandangi undangan digital itu di layar ponsel, dalam diam. Ruang keluarga kami yang masih setengah berantak terasa semakin sesak. Dia tidak konsultasi dengan kita, gumamku akhirnya, meletakkan ponsel. Langsung mengundang orang. Sepertinya dia ingin memperbaiki citra, kata Sadam sambil mengusap-usap punggungku yang pegal. Menunjukkan pada lingkaran lamanya bahwa dia akhirnya dapat cucu, dan hubungan dengan kita baik-baik saja. Tapi kita tidak baik-baik begitu saja, Mas. Dan acara di rumahnya? Dengan orang-orang yang mungkin sebagian pernah menyebar fitnah tentangku? Aku harus tersenyum dan terima tamu dengan perut segede ini, di tengah orang-orang yang mungkin mengolok-olokku setahun yang lalu. Suaraku meninggi tanpa sengaja, diikuti oleh tendangan kuat dari dalam perut, seolah bayi ikut protes. Tenang, Din. Aku juga tidak setuju. Tapi kita harus menolak dengan cara yang tepat. Menolak undangan Bu Laras bukan lagi sekadar soal tidak hadir. Ini adalah pernyataan politik. Pernyataan bahwa kami adalah unit keluarga yang independen, yang punya hak veto atas keputusan yang menyangkut anak kami. Aku menelepon Bu Laras langsung. Lebih baik berhadapan frontal daripada lewat perantara. Selamat siang, Bu. Dinda, kamu dapat undangannya? Aku rencanakan semuanya. Akan ada catering dari Hotel Bintang 5, dekorasi tema teddy bear, dan aku undang semua keluarga serta teman dekat. Sebagai bentuk syukur. Suaranya terdengar bersemangat, hampir seperti Bu Laras yang dulu, tapi ada getar kerapuhan di baliknya. Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tapi kami tidak bisa hadir. Sunyi sesaat. Tidak bisa? Kenapa? Masih lama, kan? Dokter melarang saya untuk terlalu lelah atau berada dalam kerumunan di usia kehamilan sebentar lagi. Risiko infeksi dan stres terlalu tinggi. Itu alasan medis yang valid. Oh, tapi acaranya singkat. Kamu bisa duduk saja. Aku yang terima tamu. Ibu, ini bukan tentang duduk atau berdiri. Ini tentang keputusan kami sebagai orang tua. Kami memutuskan untuk tidak mengadakan acara syukuran sebelum bayi lahir. Kami ingin fokus pada persiapan persalinan yang tenang. Aku berusaha tetap sopan tapi tegas. Tapi undangan sudahku. Ibu seharusnya berdiskusi dengan kami dulu, potongku lembut. Ini tentang bayi kami, bukan tentang pesta ibu. Diam yang lebih panjang kali ini. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang berat di seberang telepon. Jadi, kalian menolak. Kami menolak acaranya. Bu, bukan niat baik ibu. Kami akan dengan senang hati menerima kunjungan ibu di rumah kami setelah bayi lahir. Dengan tenang, hanya keluarga inti. Jadi aku harus membatalkan semuanya? Memalukan diri sendiri di depan tamu yang sudah diundang. Suaranya mulai meninggi, pola lamanya muncul. Sayangnya, ibu yang membuat keputusan mengundang tanpa bicara pada kami. Jadi konsekuensinya, ibu yang harus menanggungnya. Atau, ibu bisa tetap mengadakan acara, tapi kami tidak akan hadir. Pilihannya ada pada ibu. Aku mengatakan hal yang dulu tidak akan berani kukatakan. Tapi sekarang, setelah melalui segalanya, kata-kata itu keluar dengan natural. Ini adalah batas. Batas yang kami tegakkan. Bu Laras menghela napas panjang, terdengar seperti suara desis. Baiklah, aku akan batalkan. Terima kasih sudah mengerti, Bu. Tapi, bolehkah aku datang besok? Hanya sebentar. Aku ada sesuatu untuk kamar bayi. Aku ragu. Tapi ada kerendahan hati dalam permintaannya. Aku melihat Sadam yang mengangguk pelan. Baik, Bu.
Sore hari saja. Keesokan harinya, Bularas datang tepat waktu. Dia membawa 2 kardus besar. Wajahnya masih tampak lebih tirus dari dulu, tapi dia tersenyum. Senyum yang tidak sempurna, agak kaku, tapi tidak lagi sinis. "Selamat sore," katanya, berdiri di teras seperti tamu yang ragu. "Silakan masuk, Bu." Dia masuk, matanya menyapu ruang keluarga sederhana kami, lalu berhenti pada perutku. "Kamu semakin besar." "Iya, Bu. Sudah mau waktunya." Dia mengangguk, lalu menunjuk kardus. "Ini beberapa barang. Bukan barang baru, tapi mungkin berguna." Dia membuka kardus pertama. Isinya adalah beberapa pakaian bayi katun yang masih sangat bagus, beberapa selimut handuk lembut, dan sebuah kotak musik kayu antik. "Ini pakaian Saddam waktu bayi. Aku simpan. Dan kotak musik ini dari almarhum ayahnya." Saddam, yang berdiri di sampingku, tercekat. Dia mengambil kotak musik itu, membukanya. Lagu Twinkle Twinkle Little Star yang serak namun indah mengisi ruangan. Ku bersih-bersih lemari. "Pikirku, lebih baik dipakai daripada disimpan," ujar Bularas, tidak menatap langsung. Kardus kedua berisi sebuah bingkai foto besar yang kosong, dan sebuah album kulit kosong dengan ukiran kenangan pertama. "Untuk nanti kalian isi sendiri," katanya. Ini adalah caranya yang canggung untuk terlibat, untuk memberi tanpa memaksa. Dia tidak membawa barang mewah atau baru yang menunjukkan kekayaan. Dia membawa kenangan dan ruang untuk kenangan baru. "Terima kasih, Bu," kata Saddam, suaranya serak. "Ini sangat berarti." Bularas hanya mengangguk. Lalu, dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini untuk kalian. Bukan banyak, tapi untuk bantu biaya persalinan atau apa saja yang diperlukan." Saddam menerimanya, lalu membuka lipatannya. Matanya membesar. "Ibu, ini. Aku jual sedikit saham yang masih ada. Aku tahu kalian tidak mau bantuan. Tapi, biarkanlah aku melakukan ini. Sebagai nenek." Aku melihat ke dalam amplop. Isinya sejumlah uang yang cukup signifikan, mungkin setara dengan biaya persalinan di rumah sakit swasta. "Kami tidak bisa menerima ini, Bu," kata Saddam, mencoba mengembalikannya. "Tolong," pinta Bularas, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. "Ini bukan untuk kalian. Ini untuk cucuku. Biarkan aku merasa masih berguna. Aku sudah kehilangan banyak hal. Jangan ambil kesempatan ini dariku." Kami bertukar pandang. Ini bukan sogokan. Ini permintaan maaf yang dibungkus dalam bentuk yang paling bisa dia berikan. Dukungan finansial tanpa syarat. "Kami terima dengan syarat, Bu," kataku. "Ini adalah hadiah untuk bayi, bukan hutang atau kewajiban kami. Dan kami yang akan mengatur penggunaannya." Tentu. Dia mengangguk cepat. "Aku percaya kalian." Kunjungannya singkat. Dia tidak meminta tur rumah atau mengkritik dekorasi. Dia hanya duduk sebentar, minum segelas air yang Saddam berikan, bertanya tentang jadwal kontrol, lalu pamit. Setelah dia pergi, kami membuka kotak musik lagi. Lagu itu masih bermain. "Dia berusaha, ya?" bisikku. "Dia berusaha," sahut Saddam, memelukku dari belakang, tangan kami bertumpuk di atas perutku. Dengan caranya yang masih kaku. Pesta itu akhirnya dibatalkan. Menurut Tante Rina, Bularas mengirim pesan ke semua tamu bahwa acara ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Beberapa orang pasti berkomentar. Tapi kali ini, Bularas menelan sendiri pil memalukan yang biasa dia berikan pada orang lain. Bagiku, penolakan kami terhadap pestanya bukanlah kemenangan. Itu adalah sebuah pelajaran bagi semua pihak. Bularas belajar bahwa dia tidak bisa mengendalikan narasi tentang cucunya. Kami belajar untuk tetap teguh pada keputusan terbaik untuk keluarga kecil kami, meski itu berarti mengecewakan orang lain. Dan mungkin, bagi orang-orang yang diundang, ini adalah sinyal bahwa dinamika keluarga ini telah berubah. Bayi dalam kandunganku menendang kuat, seolah setuju. Kami siap menyambutnya bukan dengan pesta dan sorak-sorai orang banyak,
tapi dengan keheningan penuh cinta di rumah kami sendiri. Dan mungkin, dengan seorang nenek yang sedang belajar langkah baru, yang mulai memahami bahwa cinta sejati lebih sering diungkapkan dalam kotak musik usang dan dukungan tanpa syarat, daripada dalam pesta di ballroom bintang 5. Saat ini, aku sedang duduk di kursi goyang baru di teras belakang rumah kami, ditemani secangkir teh jahe hangat dan sebuah laptop yang menampilkan laporan klien terakhir sebelum cuti melahirkanku dimulai. Perutku telah membesar sempurna, seperti buah melon ranum yang siap dipetik. Di usia kehamilan 39 minggu, setiap gerakan terasa berat, tapi di dalamnya ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rumah kami yang sederhana kini sudah lengkap. Taman kecil di depan sudah dihiasi beberapa pot bunga yang kami rawat bersama. Kamar bayi telah selesai, dengan dinding warna pastel lembut, cerip yang dipenuhi bantal-bantal lucu, dan kotak musik peninggalan almarhum Ayah Sadam yang berdiri di rak. Ada aura damai di sini, aura yang kami perjuangkan dengan susah payah. Bu Laras, atau sekarang, lebih sering kupanggil Ibu, dalam hatiku, meski belum sepenuhnya lancar di mulut, telah menjadi bagian dari lanskap baru kami yang masih terus berubah. Setelah penolakan pesta dan kunjungannya dengan kotak musik, hubungan kami memasuki fase baru, fase percobaan. Dia tidak datang setiap hari. Biasanya seminggu sekali, di hari Sabtu sore. Dia selalu menelepon dulu untuk bertanya apakah kami ada di rumah dan apakah kami bersedia dikunjungi. Saat datang, dia tidak pernah datang dengan tangan kosong, tapi juga tidak lagi dengan barang mewah. Sekali dia membawakan kue bolu yang katanya dia buat sendiri. Hasilnya agak gosong di pinggir, tapi rasanya lumayan. Lain kali, dia membawa buku cerita anak klasik yang dia beli di pasar loak. Hadiah-hadiah sederhana yang terasa tulus. Dia belajar untuk tidak memberi saran yang tidak diminta. Suatu kali, saat melihat aku masih bekerja di laptop, dia hanya berkata, "Jangan terlalu capek, Dinda." Lalu berhenti di situ. Tidak ada ceramah tentang radiasi atau bahaya untuk janin. Sebuah kemajuan besar. Tapi perubahannya yang paling mencolok adalah caranya melihat Sadam. Dulu, tatapannya penuh tuntutan dan ekspektasi. Sekarang, ada rasa bangga yang berbeda. Bangga karena anaknya telah tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab, mandiri, dan memilih jalan hidupnya sendiri dengan berani. Mereka bahkan mulai bisa berbicara tentang bisnis, dengan Sadam memberinya saran dari jauh tentang bagaimana melikuidasi sisa usaha keluarga dengan kerugian minimal. Bu Laras mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Karma telah menyelesaikan siklusnya. Bisnis keluarga yang dulu megah kini telah dijual. Bu Laras pindah ke sebuah apartemen kecil yang nyaman, jauh lebih sederhana dari rumah megahnya. Dia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membuka usaha kecil-kecilan, mungkin toko kue atau kursus merajut, sesuatu yang bisa dia lakukan dengan tenang. Dia kehilangan tahta dan mahkotanya, tapi mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih berharga, kedamaian, dan kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijak. Untukku, karma terbaik adalah melihatnya belajar rendah hati. Melihatnya berjuang mengucapkan maaf, melihatnya menerima penolakan, melihatnya berusaha memahami batasan. Itu tidak serta-merta menghapus semua luka di hatiku, tapi setidaknya mulai membentuk jaringan parut yang kuat, bukannya luka terbuka yang terus berdarah. Hari ini, di teras yang hangat diterangi matahari sore, aku merasakan kontraksi pertama. Bukan yang palsu, tapi yang asli, datang dengan interval teratur dan intensitas yang semakin meningkat. Aku menarik napas dalam, meletakkan tangan di perut. Sudah waktunya, sayang, bisikku pada bayi dalam kandungan. Sadam, yang sedang menyiram tanaman, langsung menoleh. Kontraksi. Aku mengangguk, tersenyum meski ada sedikit ketakutan. Iya, jaraknya masih lama, tapi ini dia. Dia segera beraksi, mengambil tas persalinan yang sudah disiapkan minggu lalu, memastikan dokumen-dokumen, lalu menelepon dokter. Semuanya berjalan tertib, penuh antisipasi. Sebelum kami berangkat ke rumah sakit, Sadam bertanya, "Haruskah kita beritahu ibu?" Aku berpikir sejenak. Setahun yang lalu, mungkin aku akan berkata tidak. Tapi sekarang, iya, beritahu dia. Tapi katakan ini masih awal. Dia tidak perlu buru-buru ke rumah sakit. Kita beritahu saja saat sudah mulai maju. Sadam menelepon.
Aku bisa mendengar suara Bularas di seberang yang langsung panik. Aku ke sana sekarang. Tidak usah buru-buru, Bu. Masih lama. Kami akan beri kabar lagi nanti. Proses persalinan berjalan lancar, namun melelahkan. 14 jam kemudian, di ruang bersalin yang terang benderang, dengan genggaman erat Sadam di tanganku, terdengar tangisan pertama yang merdu. Suara itu memenuhi ruangan, memenuhi hati kami, memenuhi semua ruang kosong yang pernah ada karena pertengkaran dan sakit hati. Selamat, Ibu dan Ayah. Bayi perempuan. Sehat sempurna, ujar dokter. Air mata mengalir deras. Sadam mencium keningku, matanya juga basah. Terima kasih, Din. Kamu hebat. Bayi mungil itu diletakkan di dadaku. Kulitnya kemerahan, tangisnya lantang, dan dia begitu sempurna. Dunia seolah berhenti berputar. Beberapa jam kemudian, saat kami sudah di ruang pemulihan dan aku sudah cukup istirahat, Sadam bertanya, "Bolehkah ibu datang?" Dia sudah di lobi sejak tadi siang. Aku menganggak. Boleh. Bularas masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya penuh dengan kecemasan dan harap. Matanya langsung mencari dan menemukan bayi di dalam dekapanku. Air mata menggenang di matanya. "Selamat," bisiknya, suaranya serak. "Dia cantik." "Dia mirip Sadam waktu bayi," kataku, membuka selimut sedikit agar dia bisa melihat wajah cucunya. Bularas mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh, tapi ragu. "Boleh?" "Tentu saja, Bu. Dia cucu ibu." Dengan sangat hati-hati, seperti menyentuh benda paling berharga di dunia, dia mengusap punggung tangan bayi itu. Saat itu juga, air matanya jatuh. "Maafkan aku," desisnya, bukan kepadaku atau Sadam, tapi seolah kepada bayi itu. "Nenek akan jadi lebih baik. Janji." Dia tidak meminta untuk menggendong. Dia hanya berdiri di sana, menatap dengan penuh kekaguman dan penyesalan yang tulus. Itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Kami memberi nama bayi kami, Kinarra. Nama yang berarti cahaya. Karena bagi kami, dialah cahaya yang menyinari jalan kami keluar dari kegelapan, yang tanpa sengaja juga menjadi lentera bagi Bularas untuk menemukan jalan kembali ke kemanusiaannya. Beberapa minggu setelah kami pulang ke rumah, Bularas datang dengan sebuah bingkai foto. Di dalamnya, bukan foto Kinarra yang baru, tapi foto hasil USG pertama yang dulu kami berikan padanya di pagi buta yang penuh ketegangan. Di bawahnya, dia tulis dengan kaligrafi rapi, "Kinarra, pengingatku bahwa keajaiban sejati datang setelah kita belajar melepaskan kendali." Bingkai itu sekarang berdiri di rak ruang tamu kami, berdampingan dengan kotak musik dan foto pernikahan kami. Ini bukan akhir yang sempurna. Masih ada rasa canggung sesekali. Masih ada kenangan pahit yang bisa muncul tanpa diundang. Tapi ini adalah akhir dari sebuah babak awal yang penuh badai. Dan awal dari sesuatu yang baru. Sebuah keluarga yang tidak lagi dibangun di atas ketaatan buta atau perebutan kekuasaan, tetapi di atas pilihan, rasa hormat, dan ruang untuk tumbuh. Kinarra menangis minta susu. Sadam buru-buru mengambil botolnya. Bularas, yang kebetulan sedang berkunjung, dengan canggung namun penuh perhatian mengambilkan selimut. Aku memandangi mereka, suamiku, anakku, dan mertuaku, bersama di ruang keluarga kecil kami yang berantakan namun penuh cinta. Mungkin cerita kami tidak pernah tentang memberikan kado yang membuat seseorang menarik semua ucapannya. Melainkan tentang perjalanan panjang di mana semua pihak akhirnya memberikan kado terbesar. Pengampunan, perubahan, dan kesempatan untuk memulai lagi. Dan untuk itu, aku, Dinda, akhirnya bisa bernapas lega. Bukan karena menang, tapi karena kami semua, akhirnya, bebas.